terus masih banyak yang datang mau beli, masa kita tolak? Kan enggak ya, betul enggak? Nah, jadi itu yang sama dengan FAS 68. Jadi kalau profitnya bisa maksimal ya kita upayakan bisa dapat maksimal profitnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya tidak bisa maksimal, ya kecil pun diambil. Tapi kalau misalnya kita ambil profit tapi kemudian mengorbankan loss-nya jadi besar, ya kita juga nggak mau. Nah, itu yang jadinya satu hari itu kita mungkin nggak ambil profit begitu. Nah, itu kalau kita udah punya akun tradingnya, kita bisa lihat, pantau terus, akhirnya kita paham dengan cara tradingnya, dengan prinsipnya, begitu. Sehingga kita bisa merasakan aman gitu. Jadi nggak ada rasa was-was lagi. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya orang sudah paham benar dan yakin sama robot trading sih, udah malas lagi tuh konvensional, dokter, kalau saya rasa. Betul, Pak. Karena konvensional tuh startupnya iya, berat. berdarah-darah awalnya, harus ngeluarin dana duluan. Betul, Pak. Pemasukan nggak ada. Iya. Biaya marketing, promosi, apa segala macam. Sedangkan di robot dari mulai kita masukin dana, apalagi yang daily trade ya, udah besokannya udah bisa profit. Iya, betul, Pak. Gitu. Jadi kalau saya pikir, ya buat apa konvensional lagi gitu, capek-capek di depan, habis waktu sebulan 2 bulan, kalau cepet loh ya bangun konvensional itu, startup itu minimal sebulan 2 bulan paling cepat. Betul, Pak. Kalau usahanya besar bisa sampai 3 bulan dulu. Oh, kadang-kadang ada yang tahunan, Pak. Ada yang tahunan malah kalau usahanya besar gitu kan, belum ada penghasilan sama sekali. Bleeding dulu di awal. Iya, betul, Pak. Orang saya berpikiran gini, Bu Dokter. Juga sama. Iya, tadi saya berpikiran gini, kalau kita punya 3 metode robot itu, ya. Berarti kan kalau setahu saya ya, dalam sebulan range waktu di trading itu kan ada minggu-minggu yang berdarah ya, maksudnya minggu-minggu kelam gitu ya. Kayak misalnya minggunya ada berita NFT gitu kan, itu kan pada tiarap semua tuh trading. Nah iya. Jadi mungkin nggak ya kalau misalnya kita nih, misalnya minggu depan NFT nih, nah kita masukin ke yang robot swing gitu kan, atau udah lewat nih NFT, nah kita masukin yang robot C gitu, yang high risk, itu kan kayaknya bisa nggak ya, kayak segampang itu nggak ya? Makanya nih saya mau perlu nanya Mas Randy nih, nanti kalau udah launching, tiga-tiganya udah launching, bisa nggak ya kita segampang itu men-switch robotnya, apa harus? Kayaknya enggak, Pak. Enggak ya? Semuanya harus tarik dulu ya? Depo ya? Jadi begini, itu kan pilihan ya Pak. Jadi kayak supermarket aja gitu. Kita bisa pilih semau-maunya kita gitu. Nah, cuman kan kita beritahu kalau robot A begini, kalau robot B begini, kalau robot C begini. Kalau robot B profit lebih besar karena memang di ini setting size lot-nya lebih besar dikit ya Pak ya. Tapi sedikit. Nah, tapi masih tetap ada cut loss di 70% gitu. Kalau yang robot C itu sama sekali nggak ada cut loss ya Pak. Jadi betul-betul bisa berdarah-darah. Ya, equity-nya gitu ya. Iya gitu. Nah, cuman ini juga lagi dipikirkan. Kemarin kan dicoba dengan 1.500 Pak. Iya betul. Ya, kemudian mainnya di GBP Aussie ya. Nah. Oh, GBP Aussie bukan GBP USD ya? Bukan, GBP Aussie. Oh, GBP Aussie. Oh, kira GBP USD. Wah, itu gawat banget itu. Kan, jadi GBP Aussie. Nah, ini lagi dicoba lagi. Apakah cukup 1.500 atau harus 2.000 atau 3.000 supaya lebih tenang, lebih aman gitu. Kemarin dicoba mulai dengan size lot-nya 0,02 Pak. Oh gitu. Nah, yang bulan ini dicoba size lot 0,01 gitu. Waduh, mantap. Waktu buka awal, jadi Pak Kris kan nggak mau sembarangan, jadi apakah dengan 0,01 lebih tenang, lebih aman atau bagaimana gitu.
Nah, nanti kalau itu sudah semua clear, baru bisa di launching untuk member gitu, Pak. Oh, ya dulu kan saya pernah ikut Copy Trade ya dok ya. Ini mau Iya, sharing aja ya. Jadi iya, saya ikut Copy Trade itu semudah kalau misalnya kira-kira, oh di minggu ini hari Jumat ada NFP nih. Berarti iya. hari Kamis saya offin gitu ya. Saya saya offin Copy Trade-nya. Lalu ketika hari Senin udah mulai buka pasar saya onin lagi. Jadi saya aman dari news gitu kan. Nah, apakah semudah itu ini sistemnya gitu? Kalau Pak Kris kayaknya nggak begitu, Pak. Nggak bisa ya, nggak bisa harus kita ikutin mereka ya. Ya, justru kita kan menguji robot kita itu kan seperti itu, Pak. Iya, apalagi kalau udah ada open posisi ya nggak bisa ya. Iya, gitu. Jadi cuman kita juga nanti akan ada copy trade, Pak. Oh, ada juga. Ya, jadi kita ada pokoknya super ya. Berinovasi terus, jadi macam-macam ada. Nanti mungkin akan ada pair yang Euro USD. One stop shopping for trading. One stop shopping, ya betul. Selamat malam Bapak Ibu MNM. Ini karena semua sudah beberapa kali, jadi langsung boleh tanya jawab dengan Pak Gunawan dan Dr. Penny ya. Ya kayaknya. Christian juga silahkan. Kita langsung interaktif aja dok. Maksudnya ini kan sudah ada beberapa kali ya, seperti Mas Aya ini langsung tanya jawab apa yang mau ditanyakan. Tidak usah buka lagi PowerPoint kecuali ada orang baru. Kita bawa orang baru ya, kita menjadi penyemangat bagi dia atau provokator lah kan begitu. Betul. Ini kan semua sudah berulang-ulang. Mendingan langsung seperti Mas Aya tanya jawab gitu. Ya. Boleh Bapak Ibu MNM dan Pak Kris. Selamat malam Pak Christian. Barangkali ada yang bisa dibantu. Ya. Saya masih sangat awam itu di dunia trading. Jadi pendengar yang setia dulu dok. Ya siapa tahu masih ada yang mau ditanyakan gitu Pak. Nggak apa-apa Pak. Jangan sungkan-sungkan. Kita sama-sama semua belajar supaya bisa lebih paham gitu. Mungkin ini apa adanya ya, perlu saya sampaikan kepada Pak Kris, Pak NMM dan Mas Aya bahwa kalau di dunia network memang Dr. Penny, Pak Gunawan dengan saya pengalaman. Ya kan terbukti karena saking pengalamannya orang lain misalnya mohon maaf BNW 25 tahun 100 juta ya. Betul nggak? Walaupun 100 juta 5 tahun sulit di MW, mohon maaf. Saya hormat kepada mereka ya. Karena ada yang mencapai, padahal maha sulit. Nah, kalau model-model kita yang seperti ini, yang sekarang di PAS 68, atau yang kita sebelumnya, atau yang sekarang Pak Gun, Dr. Penny saya juga masih, itu bulan pertama kita 111 juta. Kenapa? Karena pengalaman. Network, itulah hebatnya network, ya kan? Sehingga mitra-mitra kita aja bulan kedua, bulan ketiga bisa beli rumah, mobil tunai, kan mengerikan ya Pak Gun ya? Itu bukan omong kosong. Tetapi, ya ini tetapi, kalau untuk trading, Dr. Penny kan dokter, Pak Gunawan arsitek. Saya ya nothing lah begitu kan, nol banget. Tapi saya lihat Pak Gunawan Dr. Penny mau belajar, walaupun ibaratnya usia sudah senior. Tapi mau capek-capek, bahkan katanya kepala sampai ngebul, ya kan? Daripada ngebul terus, mending terus belajar tapi santai, tapi pasif jalan dengan robot. Kemudian network marketing memang pengalaman, itulah yang bakal gedenya. Yang benar-benar gede dengan modal sekecil-kecilnya, yaitu berapa? 2.250 kan? Nanti kita naik sampai gold itu kan bertahap sesuai kebutuhan jaringan kita. Kira-kira kita bisa makan ya upgrade, nggak ada yang dimakan ya diem aja segitu dulu, tenang. Ya, susunkan di 3 jalur. Jadi potensinya ya seperti yang saya dengan Pak Gunawan kemarin itu katakanlah maksimal plus 20 juta kita bisa capai. Kalau tadi kalau pas 68 tuh potensinya ngeriin. Sehingga orang yang belum paham itu ngomong begitu kayak istilah orang Jawa itu ngapusi, bohong ya kan. Jadi susah kita kalau ngomong terlalu tinggi gitu kan. Tapi faktanya di dunia lain itu tetangga yang udah lebih dulu dan penuh dengan banyak kelemahan misalnya bisa juga. Akhirnya teman-teman yang udah 2 tahun 3 tahun
mengumpulkan sampai 100 miliar kan, ngeri kan? Sekarang yang produk ini saat ini ada produk satu-satunya di dunia ya, tapi memang kalau berpengalaman berat ya dok ya, itu sudah ada bisa 2 miliar sehari produk itu loh. Betul. Ya kan? Binary unlimited, ngeri. Ini fakta gitu kan. Kalau kita mohon maaf ya yang mengaku di network terbesar dunia memang kita akui si A si B ini nomor 1 dunia. Tapi dengan bukan berdarah-darah lagi, berat lah. Maha berat ya kalau dibandingkan dengan kita yang biasa jalani. Nah, sekarang ini nggak usah khawatir. Kalau saya misalnya dengan Mas Aya ini satu-satu. Nah, saya lebih pengalaman di network, tapi 0 di trading. Nah, tapi Mas Aya ini di trading pengalaman. Ya, pengalaman manis, pengalaman pahit, pengalaman berdarah-darah. Pada saat zaman butir hitam ajaib ya memang Mas Aya tidak bisa jalankan karena lagi benar-benar trading, lagi hot dan lagi berjaya di properti. Nah, cuma properti sekarang ini kan tahu sendiri ya. Kan saya juga rumah juga sudah dibanting 50%, nggak ada yang beli, gila saya bilang, ya kan? Termasuk Mas Aya di keluarga kita juga kan toko mau dijual itu pun tiba-tiba jadi sulit. Ya memang sulit sekarang nih properti. Nah, justru bisnis seperti ini ya memang tadi perlu proses belajar, perlu ketangguhan mental dan yang paling penting ikuti jejak orang yang sudah proven, terbukti lah. Ya, kalau tidak nomor 1 dunia, nomor 1 Indonesia lah, atau paling tidak papan atas di Indonesia. Nah, untuk di network marketing ini, Dr. Feni Pagunawan salah satu yang dikenal lah papan atas. Beliau lebih hebat tuh, kenapa? Karena kalau pesawat itu ada sayap 2, ya, sayap 2 itu maksudnya suami istri gerak bareng, itu mengerikan. Bahkan saya sayap 1 aja yang sebetulnya nggak bisa terbang, kalau pesawat tetap aja bisa terbang, ya kan? Karena misalnya kan kita nggak bisa maksa pasangan kita, suami kita atau istri kita kok harus ikut. Nah, mereka atau dia bisa bantu dengan caranya sendiri, apa aja lah. Yang penting minimal ketika kita sudah dapat cuan, dapat untung, ikutan lah gitu kan, ikutan wisata, ya kan, ikutan acara nongkrong. Ya, ini asik Pak Kris, Kang Ajis ya. Mengerikan di dunia network marketing itu bukan masalah uangnya aja, tapi penghargaan daripada mitra-mitra sama perusahaan itu bagaikan kita jadi presiden. Betul-betul ke Papua aja kita luar biasa, sendirian mobil 3, Papua kaya raya, mobil 3 mewah semua. Saya jadi gubernur ini, wah betul-betul sangat dihormati. Padahal kita ini biasa-biasa aja, hanya kelebihannya mungkin ya kita mau belajar dan kerja keras luar bioskop ya, karena prinsip ekonomi itu dengan modal sekecil-kecilnya menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya, omong kosong kalau tidak ada kerja keras. Maka istilah Pak Gunawan itu ya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, ya kan? Seperti itu. Walaupun kelasnya ini sudah dokter loh, sudah profesional, arsitek gitu, tapi tetap saja kita dalam bisnis ini harus merendahkan diri, melepas jubah kebesaran kan begitu. Pada akhirnya akan ketemu jodoh. Contoh di sini, mana ada saya kenal dengan Pak Kuku. Tiba-tiba Pak Kuku 15 juta transfer, 2.210.000 transfer. Nah, inilah kalau sudah rezeki kan begitu. Jadi ini sekedar ini saja sharing bahwa jangan kecil hati Pak Kris. Saya pun di dunia trading apa adanya 0. Ini ya bareng aja baru sekarang ini lah. Ibaratnya di trading juga pakai robot juga baru seminggu ya dok ya. Pak Gun seperti ini. Tapi di network memang pengalaman. Cuma pengalaman juga begini, kita nggak bisa sebelumnya punya member 50.000 kok kita angkut. Kenapa? Karena mereka lagi ngerjakan yang lain. Karena mereka lagi itu, lagi ini. Hubungan baik dengan kita. Kadang-kadang momentum itu nggak cocok, ya apa boleh buat, harus sabar. Nah, tapi kadang-kadang juga ada orang yang pas lagi banyak uang, bisnis apa, sana sini, terus kita tawarkan, percaya sama kita langsung. Belum percaya, ya itu tadi, nanti diarahkan oleh Dr. Feni Pagunawan cara WA kepada orang awam. Dan kita juga orang awam. Kemudian kita dalam tanda kutip jerumuskan ke forum ini untuk digodok oleh Dr. Feni dan Pak Gunawan, Pak Rendra, dan akhirnya Pak Kris. Ya, kita harus pahami bahwa ya katanya begini, untuk akhirat berjaya perlu ilmu, untuk dunia berjaya juga perlu ilmu. Nah ini kita makanya judulnya belajar, nggak muluk-muluk. Karena setelah kita ada skill, kemudian ada attitude bagus, kemudian jaringan dikembangkan, ya sudah.
sukses itu hanya tinggal masalah waktu. Oke, saya serahkan lagi ke ini siapa saja, ada Mas Aya, Pak Kris, Pak NMM, Kang Ajis. Ini kita karena ini orang-orang lama, udah beberapa kali lihat presentasi, langsung aja tanya jawab. Kecuali kita ada satu orang aja membawa orang baru masuk, mari kita sama-sama menyimak lagi sambil kita belajar. Silakan, langsung aja nih bebas mau tanya, tidak perlu ada mediator ya, langsung aja. Ya. Asal jangan rebutan aja. Silakan. Sambil ngopi ya, ini saya ngopi tuh. Oh, 2 kata dokter Penny itu 1, 2, nah kan serius ya ini. 3 artinya nggak akan meninggalkan kemana-mana, udah siap. 4 tuh. 5, 6, ada. 7 tuh kan. Ya silakan lanjut, bebas. Ini yang paling ini tuh asik tuh begini, bebas. Santai aja, cuman sedikitan ini. Ya. Sorry tadi saya nih ada jumpa lagi sih grup lain, jadi saya mesti dengerin juga. Ya silakan ya, mau tanya apa juga santai aja. Justru baru tahu tuh banyak pertanyaan. Pertanyaan apa aja yang awam-awam, saya pertama kali juga begitu, nggak tahu apa-apa ya tanya sebisa kita aja. Mumpung ini Zoom-nya privat kan, beda dengan Zoom umum, orang-orang udah pada pinter, pada banyak duit, malu kita kan nanya. Nah kalau ini kan bebas gitu kan. Bebas. Anggap aja di warung kopi nih mah. Iya. Cuma kopinya sediain masing-masing lah. Iya, kalau saya gitu Pak Gun, kalau Ya. saya sih kalau ditanya mengenai teknis robot trading, insya Allah saya bisa jelasin. Cuman ini udah saya mulai kategorikan prospek ya. Cuman mulainya itu saya nggak tahu gimana ya caranya ya gitu. Maksudnya kata-katanya itu bagaimana ya. Jadi apa ya, takut salah gitu. Ini sebenarnya curhatan baru memulai network tuh bagaimana ya. Gitu sih intinya kalau saya pribadi. Ya mungkin teman-teman Pak Arya banyakan orang network apa orang awam? Enggak, justru kebanyakan orang awam. Oh iya. Gitu kan. Terus trading juga apa ya? Ada yang tahu, ada yang enggak gitu kan. Cuman kalau network sih kebanyakan enggak. Jadi maksud saya gimana ya cara mulainya ya, gimana WA-nya ya gitu kan. Maksud saya gitu loh, mau mulai Ya fiksi kita saya sih. lihat orangnya, yang kita mau prospek tuh orangnya awam, apa orang network, apa orang pernah trading gitu kan. Kalau orang awam sih gini aja, Pak mau nggak punya bonus semenit 1 juta? Mau caranya tahu. Nah begini gitu. Nah itu orang awam yang nggak tahu apa-apa, lagi galau juga nggak ada pemasukan, nah gitu nawarinnya. Mau nggak itu semenit 1 juta itu, atau mau nggak sebulan 100 juta? Wah mau, gimana caranya? Nah kita mulai masuk. Nah sekarang zaman milenial ini kita kan zaman digital nih. Nah ini sekarang kita bisnis kayak begini gitu ya. Ini trading forex. Pasti mungkin dia bilang ngeri, saya nggak ngerti. Ya justru nggak ngerti, nanti saya jelasin gitu kan. Ya jelasinnya gimana? Sebisanya juga Pak Arya dulu kan udah tahulah 80% mah, apalagi Pak Arya mah kan jago trading. Nah jelasin ya, kita mah emang gitu trading risiko tinggi ya, tapi di sini aman. Selain karena pakai robot juga kita modal dijamin, kan luar biasa amannya ya. Profit iya, tetap modal dapat. jamin itu tuh mantap tuh. Ya gitu ya. Kalau orang udah bisa trading kita ajak, mungkin yang awam bisa ya Pak Arya, lebih mudah kali ke orang yang awam ya, jelasin aja begitu. Bisnis sekarang kayak gitu, boleh tambah kayak orang bule nih. Kenapa? Coba berbulan-bulan di perahu berlayar aja, di cruise kan, di kapal pesiar. Kok mereka nggak cari duit, main terus? Ya sebenarnya mereka main juga, uangnya bekerja untuk dia. Nah gitu sekarang bilangin. Begitu sekarang cara
orang cari duit gitu kan. Nggak kayak kita tiap hari misalnya yang punya toko nongkrong tiap hari di toko nggak bisa kemana-mana kan. Nah itu masih konvensional. Nah kita ini maju lah gitu kan zaman now. Nah gitu misalnya ke orang awam lah lebih kurang begitu. Kalau orang yang udah pernah trading ya bilangin, wah saya juga udah trading, udah loss. Atau saya lagi ikut juga di tetangga yang N depannya misalnya atau V itu kan banyak sekarang kan makin banyak nih berkembang terus robot-robot ini ya. Nah kita jelasin gimana yang kamu coba cerita gini. Nah kita dengerin dulu. Terus kita baru ngasih tahu oh gitu kalau kita mah gini. Nah yang bedanya di kita pasti mereka semua nggak punya seperti kita. Yaitu robotnya seorang satu, nggak ada yang lain ya, karena yang lain rata-rata banyak diatur-atur, di setting supaya Bapak senang aja gitu. Kalau di kita real ya, jadi mau loss ya loss, cuman kita kan pakai robot, loss juga ditahan, tidak akan habis uangnya ya. Mungkin Pak Arya pernah trading kan habis uangnya ya, karena 80% orang trading pasti loss. Saya sendiri juga udah loss banyak dulu, makanya saya udah nggak mau lah trading forex saya udah nggak mau gitu. Orang ngajakin trading forex nggak habis saya nggak mau. Tapi ini kan pakai robot, saya ngobrol panjang lebar dengan Pak Kris. Nah jadi saya mengerti, berarti ini mah aman gitu, dan kita real tradingnya, karena setahu saya di tetangga juga semua cuman ngomong trading forex, bahkan money game juga kan alasannya, oh uangnya di tradingin di forex, padahal kadang-kadang kan kebanyakan lah, bukan kadang-kadang lagi itu bohong gitu ya. Tapi kalau kita udah belajar terus tentang forex ini, kita tahu mana yang benar, mana yang enggak ya. Karena kalau nggak benar ya biasanya nyetor uangnya juga ke perusahaan atau nyetor uangnya ke upline ya. Kalau kita mah jelas nyetor uang robot ke perusahaan melalui stokis ya, nyetor depositonya ke broker langsung, nggak ke perusahaan. Perusahaan mah nggak ngambil uang nasabah itu. Mitra tuh nggak nyetor ke Fast 68, enggak ya, nyetornya ke broker. Nah itu udah kelihatan itu benar. Kalau nyetornya ke perusahaan, nyetor depositonya ke perusahaan, robotnya ke perusahaan, nah itu kita udah mulai curiga gitu ya. Nah dan kita punya robot seorang satu, terus robot seorang satu. Nah robot ini bisa dipakai di semua broker. Nah itu tanda-tanda kita real trading ya. Dan kita nggak muluk-muluk ngomong, oh kamu nanti sehari dikasih deh 1%, sebulan 20%. Enggak, kita sih sesuai keadaan ekonomi dunia. Kalau ekonomi jelek, nah sekarang lagi agak jelek nih ya, kalau kita ngikutin lagi agak jelek, makanya kita Euro GBP ini lagi melorot terus. Makanya kalau yang udah lama gabung itu kelihatan dari plottingnya agak gede sekarang ya, karena lagi berdarah-darah nih, lagi jelek ekonomi ya. Kalau ngikutin juga agak aneh banget. Nggak pernah terjadi ini emas tiba-tiba melorot dalam sekali ya. Ada perusahaan yang main robot pakai emas, ini udah pada bangkrut sekarang. Scam lah boleh disebut ya. Kemarin pada scam tuh yang main di emas ya, yang banyak banget itu robot yang di emas, Pak. Nah, banyak yang scam. Coba deh teman-teman yang main di emas jebol semua kemarin ya. Pada MC ya, ada perusahaan apa namanya saya juga lupa, apa Gol gitu, tutup udah bangkrut, gak ketahan lagi. Nah itu bahayanya kalau robotnya nggak benar ya. Kalau di kita sih nggak mungkin kena MC ya, margin call ya Bapak Ibu yang belum tahu, MC itu margin call. Kalau para trader suka diplesetin Miss Cantik katanya. Nah kalau Miss Cantik udah keluar ngeri itu kan, berarti kita harus injek lagi uang karena kita udah berdarah-darah, habis modal kita. Kalau nggak tambah duit habis beneran. Kalau ditambah duit bertahan, jalan lagi, habis lagi, tambah lagi duit. Nah kemarin terjadi begitu.
tambah duit, habis lagi, tambah duit, habis lagi. Sampai habis-habisan udah nggak bisa tahan lagi nambah duitnya. Nah, itu habis semua duit kita yang dimasukin ke trading. Nah, itulah bahayanya trading ya. Nah, gitu kalau kita ngajak ke orang yang udah trading, kita tanya aja, dengerin dulu dia trading di mana. Nah, sudah dia cerita, kita nggak usah menjelekkan, ya, menjelekkan, dia punya begini-gini. Enggak, kalau yang saya mah begini Pak, gitu. Saya real trading, makanya saya senang di sini, ya itulah yang tadi saya ceritakan, robot seorang satu, kan, tradingnya bisa di semua broker, kita setornya juga langsung broker, robotnya beli masing-masing. Nah, itu udah kelihatan itu real trading ya. Profit tiap bulan nggak sama, tiap hari nggak sama, bahkan dengan teman kita sekeluarga Fast 68 juga nggak sama. Nah, ini nggak ada lah di tempat lain, udah saya survei di mana-mana. Semua juga kita nggak tahu dia tradingnya kayak apa, robotnya pakai apa, tapi kita suruh beli robot. Ya, dan di sini bedanya, senangnya kita di sini, bos kita ini nggak tanda kutip mata duitan, enggak dia. Kalau yang lain mah coba deh ke tempat lain, Pak masuk deh 10.000 katanya, pasti minimal nyuruh 10.000, 5.000, 20.000, 50.000, ada yang 100.000 masuknya. Nah, itu kelihatan kok pada tamak gitu. Ya nggak apa-apa sih, cuman kok nyuruhnya gede-gede gitu kan, jadi kelihatan mereka itu kalau masuk gede buat ketahanan mereka. Kalau di sini Fast 68 mau masuk gede mau masuk kecil, Fast 68 mah tenang aja, nggak akan goyang gitu. Udah masuk gede keluar nih tiba-tiba minggu depan, silahkan aja mau keluar mau masuk, santai bebas. Karena kalau kita lebih jeli ya, lihat kalau mereka banyak keluar goyang, nah itu tanda tanya ya, karena mereka berarti mengandalkan orang masuk ya. Kalau orang udah nggak ada yang masuk lagi, bisa tutup nih perusahaan gitu kasarnya. Sebenarnya kalau di Fast 68 sih yang masuk cuman dikit juga ya tenang aja, cuman cuannya dikit gitu kan, namanya juga dagang, banyak yang beli ya cuannya gede, tapi nggak mungkin bangkrut Fast 68-nya. Misalnya udah masuk $100.000, banyak orang nih jumlahnya $100.000, tiba-tiba minggu depan diras nih pada keluar $100.000, nggak akan bangkrut Fast 68 ya, karena kita real trading ya, dan kita main ada networknya di Fast 68 ini ya, robotnya ya jalan terus kan, itu mah kalau terjadi jaringan ya jalan terus ya, yang penting ngerekrut gitu kan. Nah, gitu bedanya dengan yang BO ya, bisnis online atau money game lah ya, biasanya disingkat BO gitu. Nah, kalau money game biasanya dia takut kalau orang-orang yang depo pada keluar, karena mereka biasanya yang di setting-setting itu. Jadi ketahanannya dari orang yang masuk, makanya mereka suruh masuknya gede-gede. Kalau kita mah mau gede mau kecil santai aja, malah Pak Kris mah nggak usah gede, 1.000 dulu, belajar dulu. Nah, ini saya lihat nih si bos aneh banget, orang lain menyuruh gede-gede kan. Nah, itu bedanya kita dengan yang lain. Berarti kita tahu ini bisnis bukan bisnis money game, jelas sekali ya. Kalau orang bisnis money game pasti nyuruhnya masuknya gede-gede, terutama si bosnya pasti pengennya masuknya gede-gede. Di sini kan rada aneh, coba deh 1.000 aja, mau masuk 10.000 juga janganlah, 1.000 aja, belajar dulu gitu. Karena di sini memang kita mau mengajarkan, mengedukasi, bahkan muluk-muluknya supaya orang Indonesia ini lebih melek trading. Pak Kris ini cita-citanya mau mengedukasi semua bisa ngerti trading, dan kalau udah ngerti, kita lihat perusahaan A nawarin gini, B begini, C gini, kita udah bisa baca ini bener nggak trading. Nah, kita bisa baca nanti ya. Kata saya juga seperti kita lihat di lantai 10, lihat ke bawah nih orang mau ngapain kita kelihatan gitu ya. Kalau kita udah ngerti. Kalau kita nggak ngerti makanya ditutup mata, ikut sana ikut sini, nggak ngerti ya. Dengar profit gede masuk, profit gede masuk. Kadang-kadang orang serakah udah profit gede masuk lagi, digulung lagi profitnya, gulung lagi. Tahu-tahu hilang perusahaannya, ya kita nggak dapat apa-apa, akhirnya nol. Nah, itu bahayanya ya kalau nggak ngerti ya. Bahkan kan Pak Kris bilang suatu kota udah ada 20 orang yang depo,
diajarin trading sampai ngerti, sampai bisa bikin robot. Nah, ini luar biasanya kan Pak Kris ini. Saya lihat tuh di situ. Jadi saya ya seneng lah di fase 68 aja, yang lain nggak mau saya gitu kan. Karena ya itu sebab-sebab yang tadi disebutkan ya. Karena kalau belajar trading itu setahu saya juga mahal. Di Bandung juga kalau ada 15 juta, bahkan ada yang 20 juta. Ya semau-maunya aja yang ngajar ya. Dia mau gede untungnya 20 juta gitu ya. Terus sebari kita udah sekali ikut bisa seminggu mungkin dia di training. Terus udah itu bayar lagi, nanti harus kerja prakteknya lah, bayar lagi itu. Nah, tapi udah kelar satu paket, kepala tuh berasap. Gak ngerti apa-apa, bingung masih ya. Ada yang takut lagi ya Pak Gun ya. Deg-degan ya. Udah kita bingung, aduh apa yang kita pelajari gitu kan. Diajarin sih gini-gini, aduh kayak enak, untung-untung terus. Tapi udahnya dipraktekin tuh bingung. Lihat komputer aja kan, tahu sendiri kan robot kecil, training kan kecil-kecil angkanya gini. Waduh itu perlu waktu Pak. Kalau training nggak bisa sekali. Ada yang ngomong mesti 10 kali kadang-kadang. Itu juga ada yang belum bisa sampai 16 kali. Nah itulah sulitnya trading ya. Dan kita tahu sendiri Pak Kris ini bikin robot bukan sehari 2 hari. Beliau itu udah dari 97 mulai trading ya. Waktu Krismon dia juga bisnis susah, ketemu trading, wah ini dia pikir paling enak nih bisnis kan. Cuman klik di komputer jadul dulu juga dia main-main kayak untung ya. Taunya dia juga jebol habis-habisan ya. Ini karena forum kecil saya cerita aja. Beliau juga sampai habis nggak punya duit, sampai ditinggalin istrinya. Istrinya udah pusing main forex terus, duitnya habis. Istrinya kabur lah kasarnya. Anak ditinggalin, istrinya nggak tahu kemana, udah kesel kan lihat Pak Kris trading terus duit habis. Nah makanya Pak Kris tuh merasakan seminggu nggak makan tuh itu karena memang nggak ada duit. Dia itu hanya buat anak aja supaya makan sehari 3 kali, dia nggak makan gitu yang dia ngomongkan pernah. Nah ceritanya begitu, jadi dia kalau lihat orang nggak bisa makan, dia itu merasakan dirinya yang pernah begitu. Makanya disarankan kalau kita udah WD profit, udah masuk ke bank duit kita, nah ambillah 10.000, 15.000 terserah, belilah sebungkus nasi, pakai telur, nggak usah mewah-mewah, kasih orang yang hari itu nggak bisa makan, ya supaya kita tradingnya mulus gitu kan. Karena pengalaman beliau kalau nggak begitu biasanya tradingnya suka loss. Aneh juga katanya. Ada yang nggak percaya temennya masa. Nah itu suka loss. Pak Kris nggak loss, dia loss gitu. Nah itu tanda-tanda aneh gitu kan. Jadi menurut beliau 99% kita jago trading, tapi 1% itu punya yang di atas, punya Tuhan, punya Allah, punya izin. Gak diizinin loss gitu kan. Kalau diizinin kita main pakai koin dilempar, mau sell mau buy, gak usah mikir, kita bisa profit ya. Salah pencet juga bisa profit. Nah kalau diizinkan yang di atas itu bisa begitu. Tapi kalau nggak diizinkan 1% aja nggak diizinkan itu loss kita ya. 99% di atas kertas udah pasti profit. Tapi yang 1% nggak ngizinin loss. Nah itu makanya Pak Kris selalu nitip kalau udah profit, udah masuk rekening, udah jadi uang, belilah sebungkus nasi ya, kasih ke orang yang membutuhkan ya, jangan kasih ke Pak Ustadz Arif, beliau mah makan banyak di rumah. Wajib doang. Kalau makan juga semeja penuh ya, pusing mau makan yang mana dulu. Nah, ini mah dari harus 70.000 Pak Gun. Dari 70.000 buat nasi bungkus lah yang 15.000 gitu kira-kira. 10.000 boleh terserah. Yang penting cari orang yang hari itu susah mencari makan. Sama orang miskin lah kasarnya yang susah cari makan. Nggak perlu dimasukkan ke TikTok ya? Hah? Nggak perlu dimasukkan ke TikTok ya? Nggak usah, cuman ya banyak leader-leader malah di grup dipamerin, ya nggak apa-apa juga sih buat contoh lah gitu kan.
Nah itu maksudnya Pak Kris begitu tuh ya, emang beliau sudah merasakan seminggu nggak makan, berminggu-minggu nggak makan, kadang makan juga sekali mungkin kalau ada duit. Nah 2011 baru dia mulai lihai, mulai ngerti nih trading tuh gimana, coba-cobalah bikin robot 2012. 2011 mulai 2012 jadi. Terus dia bikin, dia waktu itu sih nggak dijual robotnya, mau kasih kan Pak Kris ini seneng kalau ngasih itu orangnya ya. Nah terus 2012 2013 dan mulailah sekali dijual gitu kan, ada orang jual makin mahal sih jualnya juga, berapa puluh juta gitu terakhir ya. Cuman ya ada leader sekarang zamannya kan yang lain juga robot di bisnis kan supaya lebih cepat, lebih besar, lebih cepat orang tahu, ya satu-satu jalan ya di network kan. Multi level marketing kan mempercepat bisnis ya, memperkenalkan sesuatu tuh paling cepat dengan MLM. Nah, jadilah terpikir bikin Fast 68. Disusunlah marketing plan yang sangat sederhana ya. Saya lihat wah ini masih siapa yang mau ikut. Nah, kita pelan-pelan saya perbaiki bareng dengan leader-leader, terus perbaiki sampai akhirnya bisa 500 miliar per bulan. Nah, itu perbaikan lama beberapa bulan ya, dari Februari ya. Jadi makanya kita mulai Februari, Maret, April, Mei lah baru kita beneran udah setting marketing plan, udah oke. Ya sekarang juga mungkin kalau ada kurang bagus mau diperbaiki sih boleh aja gitu kan, kalau memang enggak disempurnakan ya, bukan diganti judulnya. Boleh aja, jangan mengurangi kalau Pak Kris sistemnya, jangan dikurangin gitu supaya perusahaan lebih untung, dia mah nggak mau, biarin perusahaan kurang untung asal mitra semangat gitu kan untung. Jadi kalau disempurnakannya ditambah boleh gitu, tapi perusahaan juga nggak rugi gitu. Kalau perusahaan dia bilang untungnya kurang nggak apa-apa, tapi asal jangan rugi. Kalau rugi kan gulung tikar, lama-lama nombok terus gitu kan. Nah itu jadi begitu sejarahnya. Jadi tiap tahun tuh diperbaiki si robot sampai 2021 ini. Nah 2021 ini ya lebih bagus daripada 2020. Nanti 2021, 2022 pasti beda lagi. Kalau tahun ini ada kelemahannya apa, tahun depan pasti dirubah. Yang hari ini lemahnya di mana itu saya juga nggak ngerti. Nah begitu, jadi saya bilang juga dengan kita beli robot ini $150 itu sangat-sangat murah. Mengingat sejarah pembuatannya tuh berdarah-darah memang gitu ya. Jadi kita seperti pohon nih udah jadi buahnya udah manis, kita tinggal petik, kita tinggal makan, nggak usah capek-capek lagi. Sebenarnya murah $150 kita pakai robot ini. Kita duduk manis, kita tidur enak, ya. Mau main golf, mau main tenis, mau main bulu tangkis, mau berenang, mau bawa anak ke mall tiap hari. Si duit tuh bekerja untuk kita, ya. Cuman ya mau ngerti begini ya harus belajar dulu lah. Makanya gabunglah yang kecil dulu, yang 1.000 nggak apa-apa. Tapi kalau orang udah menarik, saya mau langsung 50.000 ya silahkan juga gitu, nggak dilarang gitu kan. Cuman kan kalau udah siap ya boleh aja kan. Karena kalau 50.000 ya kan kita nggak ngomong selalu profit, nanti ada loss-nya. Karena trading ini ngomong profit terus ya bohong lah kalau kata Pak Kris. Kalau nggak tukang bohong ya orangnya nggak ngerti ada trading kok profit terus, itu orang nggak ngerti atau mau ngebohong ya. Nah tapi kalau dengan robot ini biar loss nggak akan habis modal kita ya, nggak ada MC, walaupun kita memang jadi rugi waktu ya, kita trading lagi sampai balik lagi modal kita pasti gitu kan. Nah gitu kira-kira ya gitulah, kita perbandingkan dengan orang yang udah ngerti trading. Nah, kita baru ngomong, nah kita bedanya kan gini-gini. Nanti dia tahu kalau yang ngerti trading nanti oh iya ya benar gitu. Nah, kelebihan kita begini. Nah, nanti kita tinggal diskusi, jangan ngejelekin. Nah, kamu mah jelek, nggak real trading. Nah, nanti jadi tertutup itu pintunya kalau udah begitu ya. Kalau jadi ngerekrut orang yang udah trading di tempat lain ya kita bandingkan aja gitu.
Memang semua robot itu kalau benar ya beda-beda. Semua robot nggak ada yang paling bagus. Semua robot sama sebenarnya. Kalau saya ibaratkan sebuah robot, macam-macam robot ini seperti kerjaan seniman, seperti lukisan, ya. Ada orang ngelukis abstrak. Kan kita lihat lukisan abstrak, apa bagusnya sih gitu kan, coret-coret gitu kan. Tapi kan ada orang seneng, semiliar juga mungkin dibeli lukisan abstrak dari Italia, ya. Siapa Rembrandt gitu yang gambar kan. Da Vinci gitu kan. Ada yang ngegambar, senangnya gambar orang gitu kan. Ada orang lihat mukanya bagus kan digambar. Ada orang menilai ngapain digambar bagus-bagus, udah jadi foto sekalian. Ada yang gitu ya. Ada yang senangnya gambar pemandangan gitu kan. Nah itu semua jadi nggak bisa diperdebatkan orang senangnya mana gitu. Nah sama robot ini juga kalau saya lihat nih hasil kerja seniman ya. Jadi silakan pilih, kita nggak bersaing ya. Kamu mau pilih gambar yang mana silahkan gitu. Kita nggak bersaing gitu aja. Kalau saya biasanya ngomong ke orang yang mengunggulkan robot dia gitu kan. Jadi saya bilang kita nggak bersaing gitu kan, selera masing-masing. Terus deponya juga kan seperti selera masing-masing, mau ke BCA, mau ke Mandiri, mau ke BNI, ke BRI, ya silahkan, bebas. Itu kan senangnya kemana. Bahkan kita brokernya aja dipersilahkan bebas, cari sendiri kalau nggak senang dengan ASKO Global. Nah ini nggak ada di tempat lain setahu saya. Perusahaan nentuin ini udah nggak bisa di tempat lain. Nah itu juga kan kadang-kadang kita kalau mau pikir ada aneh gitu kan. Kalau real trading bisa di semua broker harusnya ya. Ya realnya gitu harus bisa di semua broker. Kalau udah bilangnya nggak bisa harus ini aja, wah itu udah ada sesuatu lah gitu kan. Nah itulah kalau robot nggak usah diperdebatkan. Kalau dia bilang dia lebih bagus ya silahkan. Kalau memang menurut dia lebih bagus ya mungkin aja ada robot lebih canggih dari FAST 68, kita nggak menutup mata. Pak Kris pun sebagai pencipta robot FAST 68 nggak bilang dia paling bagus ya. Di langit ada langit lagi, mungkin aja ada yang lebih bagus, silahkan datang gitu kan. Kita perbincangkan. Kalau memang bagus dan dia bersedia dipakai di FAST 68, kenapa tidak gitu kan? Nah, kita kerjasama boleh aja. Nah, ini luar biasanya bos kita Pak Kris ini nggak menutup. Silahkan aja, misalnya Pak Arya punya teman jago robot. Kata Pak Arya nih bener nih robotnya bagus. Udah 10 tahun nggak pernah loss, sebulan cuannya 30%. Kan luar biasa. Nggak pernah loss lu, 3 tahun aja. Bawa deh ke Pak Kris. Pasti dia juga mau. Meragukan gitu kan. itu namanya malah justru ya Pak Gun ya. Meragukan kalau gitu ya. Enggak, kalau memang hebat, benar mungkin. Udah 3 tahun nggak pernah loss kan berarti udah teruji. Ya. Misalnya ada, silakan bawa. Nanti kalau bagus ya kita pakai aja di FAST 68 kan. Gitu. Iya benar. Boleh, nggak apa-apa Pak Kris sih. Dia mau, misalnya mau kerjasama atau mau dijual atau gimana lah dia. Nanti kita makasih aja ke dia, suruh ngobrol sendiri kan bisa gitu. Iya. Misalnya, nah itu Pak Kris nggak nutup diri, enggak. Dia juga sadar yang bikin robot tuh ada sih. Mungkin orang Rusia kan otaknya lebih encer, lebih bagus. Mungkin aja kan orang Jepang mungkin jago. Silakan kalau ada robot Jepang bagus, robot Rusia bawa, kita ambil kalau bener bagus. Udah 5 tahun nggak pernah loss nih. Profitnya 30% loh sebulan, bener. Paling kecil 20%. Wah, itu canggih bener juga. Dan ini juga kita kan ada robot C nanti lagi dicoba ini. Cuman kata Pak Kris, ya ini spot jantung. Tapi kemarin sebulan dites, itu profitnya 90%. Emang gila sih. Cuman kata Pak Kris ini bisa habis. Udah Pak Kris pelajari. Tapi kalau ada orang yang berani spekulasi, silakan aja. Ya saya juga lagi ikutan nyoba. Kemarin aja berapa hari, baru 2 hari udah 3% lebih.
Nah, udah gila itu robotnya. Nah, itu nggak menutup kemungkinan gitu, karena orang selalu ribut, wah profitnya kurang gede, kurang gede. Udah 10% per bulan masih ngomong kurang gede. Di bank kan cuma 3% per tahun gitu kan. Nah, namanya orang kan serakah. Silakan kalau mau yang gede, Risiko gede. risiko tanggung sendiri. Di bank juga di tradingin kan Pak Gun ya? Oh enggak, di bank mah nggak mau Pak. Ada sih yang di tradingin, cuman ya dijelasin. Kalau bank sih biasanya main aman, dia cuman kalau saya lihat sih grafik cuman gitu aja, buy. Kalau ke sini buy, kalau ke main aman kalau di bank, jadi disebutnya Ya, bukan trading. Banget ya. Kalau trading sih banyak di future, di sekuritas itu ditradingkan. Dan mereka, kita kan tanda tangan dulu tulisan kecil-kecil kayak asuransi. Kalau loss nggak tanggung jawab gitu. Padahal nggak dibaca sama kita. Nggak dibaca, ada pusing tekan, toto habis kan udah neken bapak. Dia mah nggak angkat tangan aja. Tapi dia untung terus, kita buy, kita sell, buy, sell, dia dapat terus provisinya, rebate terus. Nah, keuntungannya di future, di sekuritas kayak Monex, Palburi kan kenal, pasti pernah dengar, ada apa, Rifan lah, Padi, mereknya banyak lah sekarang bermunculan terus. Nah, mereka sih untung terus, kita buy sell, untung terus. Tapi kalau rugi ya nggak tanggung jawab. Nah, boleh pakai robot kita juga kan ke future begituan. Tapi orang awam biasanya datang ke tempat future gitu dimainin sama mereka, ditolong dimainin sama yang ngaku trader gitu kan. Padahal dia baru kursus 2 minggu udah jadi trader, baru kursus sebulan udah ngaku trader. Nah, itu ngerinya main di future tuh, saya juga jebolnya di situ. Mereka gak tanggung jawab kalau sampai loss gitu kan. Nah, kalau ketemu orang network, ya kita bilangin di sini double income. Selain dari networknya kita udah jelas dapat bonus ya, dari bonus-bonus banyak yang kalau orang network kan tahu marketing plan, dipelajari, oh begini marketing plan-nya. Nah, kita sistemnya matahari. Cuman mataharinya diperkuatnya cuman 3 kaki ya, jadi nggak matahari semua, nggak. 3 kaki ada reward gitu. Jadi dilihat 3 kaki yang kuat. Nah, kalau orang network nanti pelajari networknya, kan menarik dia. Bisa 500 miliar per bulan itu berpotensi. Ya mereka juga tahulah susah mencapai segitu, ya nggak apa-apa lah. 1% aja mau nggak gitu, 5 miliar sebulan. Ayo, masih nggak mau, nggak sanggup. 0,1%-nya lah 500 juta sebulan, masa masih nggak mau? Masa nggak mau dikerjain? Nah gitu, kita kalau ke orang network, ya begitulah bilangnya Pak Arya ya. Terus kita bilang nih, selain network, kita ada double income. Dari passive income-nya, kita masang di robot, ya mau berapa ribu dolar di robot, ya silakan tergantung punya modal berapa. Nah itu ada passive income-nya. Nah di sini berarti double gardan kan kita. Dari network dapat income, dari passive income, dari robot dapat. Jadi 2 pendapatan. Nah ini kelebihannya saya lihat juga di robot ini ada 2 passive income. Selain itu, dan nantinya jadi bisa 3 Pak Gun. Setelah banyak belajar kursus private dengan Pak Kris, maka kita bisa jalankan trading manual juga. Itu kan income jadi lain lagi sama kita sendiri kan begitu. Boleh, emang kita robotnya bisa dimanualin. Bisa hybrid, manual dan robot bisa. Robot jalan, kita iseng nih lagi santai lihat robot, pademin robotnya, main sendiri, boleh. Udah main sendiri, malas pademin, suruh robot main lagi. Nah ini luar biasanya di Fast 68 ya. Kalau lagi malas ya suruh robot jalan sendiri. Kalau lagi mau jahil ya kita pademin, kita utik-utik sendiri. Nah boleh.
Atau mau manual terus, pademinnya robotnya manual terus kalau udah jago, boleh aja, cuman nggak ada asuransi, gitu aja. Dan di sini kita juga akan variasi lagi, kita berinovasi selain nanti robot cek kalau udah diizinkan, semua udah setuju, buat orang yang berani ambil risiko, ya silahkan robot cek, nggak dijamin, profit luar biasa gedenya, asal jangan kena badai, kita panen terus. Kalau kena badai, ya habis. Jadi kalau saran saya saya pelajari, kalau ambil robot C, setiap ada profit ambil aja terus. Ada profit ambil. Ada badai ya paling modalnya aja hilang, tapi profit kita udah ambil gitu. Jadi kayak main money game lah, mirip-mirip. Tapi ini bukan money game jelas karena si robot bekerja, profitnya luar biasa besar. Tiap hari mau diambil boleh 2 hari sekali, 3 hari sekali, ambil aja. Jangan kayak sekarang kita kan suka diemin aja, biarin santai, udah $100 baru ambil gitu kan, $200 baru ambil. Kalau nanti di robot cek, saya pelajari mah mendingan jangan di kompon. Emang nggak di kompon. Kalau di robot cek nanti bisa di kompon. Di kompon itu gini, jadi misalkan $1.500 nih kita lagi nyoba, ada untung udah $50 kan jadi $200. Nah, $200 ini diputer terus jadi modal 200. Nanti besok untung $10 jadi $210. Lusa untung $20 jadi $220. Terus saya digulung-gulung. Memang untungnya bisa tambah gede gitu. Nah, tapi kalau kita mau aman, saya sarankan untungnya ambil aja terus. Jadi kalau kena badai, kita udah aman, untungnya udah kita ambil gitu. Kalau untungnya digulung-gulung, kena badai, habislah sama untung-untungnya. Nah itu aja, cuman ya tergantung keberanian masing-masing juga. Gitu. Kalau biarin, untungnya nggak diambil, dikompon aja, digulung terus, ya boleh kau berani. Emang nanti untungnya makin lebih gede gitu daripada yang diambilin profitnya. Kalau di fase 68 sekarang kan kita ada untung, nggak diambil juga percuma karena di dalam juga nggak dimainin, diem aja tidur gitu kan. Jadi uangnya ambil aja sebaiknya. Tapi kalau di robot C nanti diambil tuh buat keamanan aja. Gitu. Kalau udah sebulanan mah pasti kembali tuh, misalnya $1.500, kayaknya sebulan 2 minggu, sebulan seminggu tuh udah kembali $1.500. Cepet banget. Ya, semoga aja dalam seminggu nggak ada badai. Gitu. Dan kita juga udah diceritain nanti, ya sebulan ya. Dan kita nanti juga udah diceritakan kan ada PAM, namanya PAM itu kongsian banyakan ya. Dan kita kemarin udah meeting supaya lebih mudah. Sekarang sih jadi ada PAM yang $100, semua PAM-nya. Ada PAM yang $300, isinya $300 semua. Jadi nanti pembagiannya lebih mudah ya. Karena kan dari PAM itu misalnya $300 ada 10 orang, berarti $3.000. Misalnya sebulan ada $30 ya 30 bagi 10 gitu. Jadi nggak susah lagi hitungnya. Dan ada PAM besar mungkin nanti $3.000. Karena $500 udah ada, $1.000 udah ada, jadi kita bikin yang $3.000. Nah, itu sistemnya akan beda dengan robot yang di fase 68 sekarang. Itu sistemnya namanya scalping. Jadi dia akan tiap hari clear position. Day trade gitu. Jadi untung sedikit ambil, rugi sedikit di cut loss, terus aja gitu cepat. Jadi nggak ada floating. Kalau kita sekarang kan mainnya floating karena ini apa? Swing ya. Euro GBP kan cocoknya pakai swing gitu. Memang orang yang kadang-kadang nggak ngerti swing juga rada bingung. Ini floating kok udah gede gitu kan. Tapi kalau ngerti sih nggak apa-apa selama floatingnya belum 70% kan. Pas 65% floatingnya balik arah langsung untungnya gede banget gitu keuntungannya di floating. Nah, itu ada plus minus lah gitu. Dan di sini kita floating juga sampai 70% loss ya kan digantiin. Nah, nggak masalah sih sebenarnya.
Ya, begitulah kira-kira Pak Arya. Jadi kalau orang yang network, kita jelasin network kita luar biasa, gitu kan. Profitnya gede dan double profit. Kalau mau pasif ya silahkan. $50.000 masuk juga lumayan, minimal $5.000 sebulan kan. 75 juta ya, mau sedang-sedang lumayan lah. Kalau mau lebih ya 2 akun lah, $100.000 kan, minimal 150 juta sebulan. Mau santai ya bisa lah $150, 150 juta gitu. Jadi banyak pilihan kita di sini. Nah, ini bisnis di Fast 68 nih luar biasanya di situ. Tapi memang orang-orang BO, orang-orang money game kadang-kadang nggak sabar lihat bonus di Fast 68 karena kita real trading. Kalau mereka kan biasanya dinina bobokan dengan sehari 2%, enak aja sehari 2% terus kan. Tahu-tahu kan sekian tahun, sekian bulan udah ngilang perusahaannya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau orang BO jangan aneh lah, mereka suka bilang kecil nih profitnya kecil, ya emang kita kan real trading dan aman, apalagi yang $1.000 yang dijamin itu memang agak lebih kecil daripada robot B yang nggak dijamin, apalagi robot C yang berangasan mainnya kan, ya jauh lah gitu kan. Kita kan yang aman gitu. Ya sekarang kalau Fast 68 dijamin terus robotnya yang nggak aman, yang berangasan, loss kan perusahaan rugi dong, banyak harus ngejamin, harus asuransi jalan. Padahal kita juga nggak bayar asuransi kan. Gitu. Jadi otomatis lah yang asuransi, yang $1.000 itu agak lebih lambat. Tapi itu juga nggak lambat-lambat amat lah, sedang aja gitu kalau kita lihat yang lain. Gitu Pak. Silakan kalau ada yang mau tanya, kalau nggak jelas saya ngomong apa. Mungkin begini, Pak Gun, kalau dalam forum umum kan yang namanya kita... Ya, saya susah kalau mau ngomong begini kalau di banyak orang. Ya, ada kelebihan dibandingkan yang lain, coba tolong disebutkan, tapi tidak perlu nyoba menyebut nama tetangga ya. Di kita real robot, apa alasannya? Kemudian di kita itu ini, apa alasannya? Sehingga akan membuat lebih semangat lagi teman-teman. Boleh Pak Gun, boleh juga layar screen dibuka. Dan yang kedua, ini juga ada Pak Kukuh sama dengan saya, sudah deposit tuh, gimana sih cara bacanya? Paling tidak kalau dengan handphone ini kan kemarin tidak kelihatan. Kalau sudah ada yang dalam bentuk print screen atau di PowerPoint, tidak boleh ditunjukkan sebagai gambaran buat kita semua bahwa ini adalah real trading ya, dan ada jelas ada keuntungannya. Kita berbicara yang A, yang aman, yang dijamin ya. Tapi kalau berjiwa memang ya begitulah, berjiwa berani ya B atau C ya silakan tanggung sendiri risikonya kan begitu. Jadi ini kita berbicara yang saran Pak Kris, saran perusahaan aja yang paling aman. Demikian Dok, terima kasih. Saya coba share. Ya, ini mungkin sudah tampak ya Pak? Tampak, sudah. Ya. Jadi kalau real trading itu kita pertama lihat dulu modal bisa langsung disetor ke broker, Pak. Di Fast 68 sebetulnya kita sarankan untuk depositnya ditransfer langsung ke broker. Tapi kadang-kadang memang teman kita ada yang nggak mau 2 kali transfer karena robot transfer ke stokis, deposit transfer ke broker. Ya, nggak apa-apa, saya bantu untuk transfer ke broker. Setelah saya transfer ke broker, bukti transfer ke broker, saya langsung share ke orangnya. Sehingga itu menyatakan bahwa uang tidak disimpan di saya. Begitu ya Pak. Kemudian yang kedua, tradingnya adalah live, tanpa delay. Jadi kalau kita yang sudah punya akun trading, ini bisa dicek oleh kita sendiri, Pak. Kalau kita paham tentang aplikasi trading kita di MT4, itu kita bisa lihat
live-nya seperti apa. Ada tetangga kita yang tidak live ya, jadi waktu kita buka posisi sell atau buy kita tidak tahu di waktu kapan, jam kapan, tanggal berapa, kemudian di size lot berapa, tapi tahu-tahu besok kita diberitahu info bahwa itu yang kemarin sudah profit. Nah gitu ya, jadi itu kan kita nggak tahu ya realnya seperti apa begitu. Kemudian yang ketiga, investor punya akses untuk interupsi dan bisa eksekusi sendiri. Jadi artinya di fase 68 itu kalau kita bisa atau kita sudah menguasai tentang trading, kita boleh interupsi secara manual gitu Pak. Nah, kalau misalnya kita melihat, waduh ini robot kok nggak ambil profit nih, padahal udah lumayan cukup besar profitnya gitu ya. Nah, itu bisa kita alihkan robotnya, kemudian kita eksekusi dengan secara manual. Tapi tentu ada konsekuensinya. Kalau diaktifkan manualnya, maka untuk akun yang 1000 yang bergaransi, garansinya hangus ya Bapak Ibu ya. Karena perusahaan tentu nggak mau ya mengganti kerugian akibat ulah daripada kita. Karena kita anggap kita sendiri mahir, tapi kan belum tentu mahir ya. Perusahaan kan nggak paham semahir apa Bapak dalam trading ya, begitu Pak. Modal maupun profit bisa ditarik sewaktu-waktu. Jadi kapanpun kita butuh modalnya, modal bisa ditarik. Ya, misalnya nih, wah ini floatingnya besar-besar amat gitu. Wah modal kita makin kegerus. Nah, kita mau tarik modalnya. Nah, tapi kalau di fast itu jangan takut Pak, karena apalagi modal yang 1000, karena kita ada garansi. Jadi dijamin modal itu tidak akan hilang karena ada garansi modal. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian profit bisa ditarik sewaktu-waktu. Jadi kapanpun ada profit minimal $5 itu bisa ditarik. Tapi tentunya kan kecil ya kalau $5, belum Anda sharing profit. Nah, jadi teman-teman kita kadang-kadang ditunggu sampai udah $60, $100 baru ditarik. Tapi sebetulnya kalau kita butuh itu bisa ditarik $5 nggak apa-apa gitu Pak ya. Nah, sekarang juga ada yang menarik $15 ditarik, $20 ditarik, ada nggak apa-apa ya. Jadi perusahaan tidak akan melarang karena prinsipnya itu uang kita, profit kita, masa perusahaan mau melarang kan enggak gitu ya. Nah, tetapi khususnya untuk menarik modal kita tentunya kita harus jelas dulu ya. Kalau lagi keadaan floating, apalagi floating minus cukup lumayan besar, sebaiknya saran saya jangan ditarik dulu. Karena kalau ditarik ya sudah pasti kita rugi ya. Tapi kalau kita nggak tarik, itu belum tentu rugi. Karena itu bisa saja nanti berbalik profit yang cukup lumayan besar. Begitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya sama seperti misalnya kita mau jual emas ya, yang gampang kita perhatikan karena sering sekali apalagi ibu-ibu ya sering jual beli emas. Nah, kalau kita punya emas waktu belinya kita harganya 500.000 1 gram, kemudian sekarang harganya turun menjadi 400.000, kita mau jual. Nah, setelah kita ke toko, wah ternyata 400.000. Hitung-hitungan di atas kertas kan kita rugi, betul nggak ya Bapak Ibu ya? Nah, tapi kalau kita nggak jual, barangnya masih ada di kita belum rugi sebenarnya. Nah, itulah yang disebut harga mengambang, belum terjadi begitu Pak. Itu yang floating, itu kira-kiranya seperti itu gambarannya. Nah, kalau kita nanti menunggu, ternyata harganya naik kembali menjadi 600.000 per gram. Nah, cepat-cepat kita jual 600.000. Nah, berarti kita ada profit. Nah, seperti itu kira-kira Pak. Dalam hal trading yang lagi ada floating ya. Kemudian tradingnya real, bisa memakai broker pilihan sendiri.
Jadi tradingnya betul-betul real ya, sesuai dengan apa yang terjadi harganya di harga pasar. Bisa memakai broker pilihan sendiri. Memang FAS 68 itu ada kerjasama dengan ASKO Global ya. Tapi tentunya ASKO Global yang direkomendasikan ini bukan suatu hal yang baru ya. Jadi owner kita Pak Kris itu sudah trading sudah cukup lumayan lama. Dan beliau sering memakai ASKO Global dan sampai saat ini ya aman-aman saja gitu. Makanya beliau merekomendasikan kita untuk menggunakan ASKO Global ya. Karena pertimbangannya juga kalau dengan ASKO Global offshore dari luar itu nilai depositnya bisa mulai dengan yang kecil ya. Kalau kita memakai broker yang dengan Bapepti, itu minimal tradingnya itu harus 10.000 Bapak Ibu ya. Jadi kalau 10.000 berarti kan harus orang yang punya dana yang bisa trading. Nah kalau orang yang tidak punya dana nggak bisa ikutan. Nah begitu kira-kira karena seperti itu maka pilihan jatuh kepada ASKO Global ya. Tetapi kalau kita nggak mau ikut dengan ASKO Global, bisa ya kita bisa pilihan sendiri brokernya. Jadi seperti bank ya, kalau Bapak Ibu mau nabungnya di bank BCA, mau di bank BRI, silakan, nggak apa-apa gitu, nggak ada yang melarang ya Bapak Ibu ya. Mau semuanya diisi dana tabungan boleh saja gitu, karena uang kita sendiri yang berhak untuk memilih. Nah, kira-kira dari real itu seperti itu ya Bapak Ibu, sudah jelas ya. Nah, jadi banyak sekali di luaran itu sejenis FAS 68, tapi modalnya harus disetor melalui exchanger ya. Jadi melalui perantara begitu atau melalui upline ya. Nah, tapi tanpa kita tahu uang itu betul-betul disetor ke broker atau enggak gitu ya. Nah, kalau saya seperti tadi, kalau ada teman kita yang males nggak mau setor 2 kali, ya saya nggak apa-apa, saya bantu. Tapi setelah saya share, seketika itu juga saya langsung share bukti transfer ke brokernya kepada teman kita itu ya. Kemudian tradingnya delay. Nah, nanti juga kita jelaskan seperti apa ya tradingnya delay, karena tidak sesuai dengan harga yang terjadi di saat itu begitu ya. Tidak bisa ikut campur, hanya bisa pasrah saja. Jadi kita biarpun kita ngerti trading, mau kita manualkan nggak bisa ya. Jadi cuma robot aja. Biasanya mereka jawabnya seperti itu gitu. Kan ini robot, jadi nggak bisa dicampur tangan manual gitu. Nah, kemudian ada lock dana. Ya, tidak bisa ditarik kapanpun. Nah, kadang-kadang berbicaranya bukan lock dana, tapi ini nanti dikembalikan dananya selama 52 minggu misalnya. Nah, per minggu nanti akan dikembalikan $200. Itu modal plus profit. Nah, itu kan artinya sama aja seperti di lock kan dananya sampai 52 minggu baru Bapak bisa kembali modalnya kan. Nah, kalau ditarik saat ini ya nggak bisa, karena itu mereka sudah hitung-hitungannya sekian per minggu, itu harus sampai 52 minggu, begitu. Harus pakai broker yang ditunjuk, jadi nggak bisa kita sesuai pilihan kita sendiri. Misalnya Bapak Ibu nggak percaya dengan ASKO Global karena mendengar begini, begitu, nah silahkan Bapak Ibu mau broker mana sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kalau di FAS 68 itu bisa. Kalau di tempat lain itu beberapa banyak yang tidak bisa, harus sesuai dengan broker yang mereka tunjuk saja. Nah ini kan juga menjadi tanda tanya ya, apakah betul dimainkan tradingnya atau enggak kan gitu ya Bapak Ibu. Saya kira ini cukup sekian yang soal tentang trading real atau bukan ya. Saya beralih ke tentang MT4 ya Pak. Ya betul dok.
biar Pak Kukuh dan teman-teman juga sama-sama belajar, baik yang sudah demosit ataupun belum. Sudah nampak ya? Oke. Sudah nampak ya, Pak? Sudah nampak. Bu. Sudah, Bu. Ya. Ya. Jadi pertama-tama kita harus install dulu ya, download dulu aplikasi MT4 atau MetaTrader 4 dari Play Store ya. Lambangnya seperti begini ya, Pak. MetaTrader 4. Nah, kalau sudah terdownload, terinstall, maka kita langsung klik buka ya. Nah, kalau kita pada saat buka, kita akan tampak gambaran harga-harga mata uang asing ya, Bapak Ibu ya. Nah, harga mata uang asing ini tertera ada GBP USD, ada USD Japan, macam-macam ya, Bapak Ibu ya. Tetapi kita menggunakan GBP USD ya, GBP Euro GBP ya, Euro dan GBP. Nah, setelah ini nampak, kita mau masuk akun kita ya. Kita klik lambang MT4 yang ada di ujung kiri atas ya, Bapak Ibu. Nah, setelah itu nanti kita akan melihat seperti begini. Nah, kemudian kita klik mengelola akun ya. Ini ada tertulis mengelola akun, kita klik. Nah, ini terus akan kita tambahkan ya. Plus jadinya. Kita klik tanda plus di kanan atas ya. Jadi kalau kita punya beberapa akun di aplikasi kita, itu tinggal ditambahkan saja. Jadi nggak usah di handphone yang lain ya. Handphone yang sama tetap bisa dijalankan. Nah, setelah klik akun tanda plus ini, maka akan muncul seperti ini gambaran ini. Nah, kita klik masuk ke akun yang ada. Ya, jadi jangan akun demo. Kalau akun demo nanti nggak ketemu ya. Masuk ke akun yang ada. Nah, kalau sudah ini diklik, maka keluar pilihan untuk cari broker. Nah, kalau Bapak Ibu baru mau masuk, maka tulis di sini ASKO Global Life. Ya, ASKO Global Life. Nah, kalau sudah keluar tulisannya, Bapak Ibu klik ini ya. Nah, kalau sudah diklik tentu keluar ini ASKO Global Life, kemudian login. Nah, nanti waktu kita sudah deposit akun trading 15 juta minimalnya, itu kita bisa diberikan login ID untuk tradingnya, untuk MT4-nya ya. Nah, login ID itu kita isi di login ini ya. Nah, itu 880 berapa begitu. Kemudian kata kunci itu PIN atau password ya. Kita umumnya untuk akun investor itu kita untuk password investor kita pakai semuanya sama. FAST 1234 ya, pakai huruf kecil. FAST 1234. Nah, broker biasanya itu setelah selesai dibukakan akun di broker, akun trading, itu broker akan memberikan email kepada di email kita ya, masing-masing. Nah, itu akan diberikan nomor login ID MT4-nya dan password-nya. Nah, tolong Bapak Ibu yang sudah mempunyai akun trading, password itu jangan diberitahukan kepada siapa-siapa. Itu hanya kita yang tahu ya. Karena password itu bisa digunakan secara manual. Jadi kalau kita mau mainkan tadi kan di FAST 68 bisa dieksekusi sendiri ya. Interupsi oleh kita. Mau diklik buy, mau diklik sell, mau diklik TP, itu bisa ya.
Nah, itu dengan menggunakan password itu. Nah, kalau password yang fast 1234 itu adalah password investor. Jadi kalau Bapak Ibu diminta sama teman yang biasa trading, itu biasanya mereka, mana coba contohnya minta password investor. Nah, itu Bapak kasih login ID-nya, kemudian password-nya fast 1234. Bapak tulis servernya ASCO Global Life ya. Nah, itu mereka akan buka sendiri di akun apa namanya di aplikasi MT4-nya, MT4-nya ya. Dan mereka bisa pantau dan itu hanya pantau saja, hanya baca saja. Jadi nggak bisa diapa-apain. Jadi nggak akan merugikan kita ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut kalau orang mau minta contohnya. Jadi sama seperti kita kalau mengerjakan produk, kadang-kadang kan orang minta sampel. Nah, inilah sampelnya. Jadi kita nggak perlu biaya ya, sampelnya tinggal kasih aja yang punya kita begitu. Kalau produk kan habis ya dimakan. Nah, kalau sudah tadi isi login dan kata kuncinya, kita ada tulisan daftar di bagian bawah, kita klik daftar. Nah, setelah itu sudah akan terbuka akunnya ya. Nah, kalau misalnya ada 3 begini, kita punya akun 3. Nah, yang paling atas ini adalah yang kita mau lihat. Nah, kita mau lihat tinggal kita klik-klik yang tanda panah di bawah ya, Bapak Ibu ya. Nah, tanda panah di bawah ini yang kita klik mau lihat yang apa. Nah, ini berarti kita lihat yang punya yang di atas ini. Kalau kita mau lihat yang di bawahnya, kita klik nama ini. Nah, kemudian klik daftar seperti tadi. Nanti akan muncul nama ini di atas ya. Nah, kalau kita klik-klik yang ini berarti adalah buka yang ini, yang nomor 2 tadi. Karena nomor 2 ini sudah berubah di yang atas. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh daripada akun trading kita ya. Nah, ini adalah yang sudah dieksekusi oleh robot. Nah, kalau kita perhatikan, ini kemarin-kemarin sebetulnya floatingnya adalah merah, ya. Tapi setelah berjalan, robot kita canggih ya, pandai. Nah, jadi dia sudah bisa membuat keuntungan untuk kita. Nah, berapa keuntungannya? Nah, ini waktu tanggal 4 Agustus, itu ini ada satu yang rugi ya, min 1,8. Tanggal 4 Agustus, tapi ada yang untung, ini biru 0,15. Kemudian ini di tanggal 4 Agustus ada juga yang untung $7 lebih ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di tanggal 4 Agustus ini ada 1,4 juga yang profit ya, untung. Nah, kita bacanya kalau melihat untuk satu harinya, ini yang tanggal 4 bulan 8, kita ini semua di apa namanya? Dihitung ya. Nah, ini tanggal 4, tanggal 4, tanggal 4. Nah, yang biru kita jumlahkan semua. Kemudian dipotong dengan yang merah, maka hasilnya kan tetap profit ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau mau kita hitung. Nah, tapi MetaTrader ini sudah canggih Bapak Ibu, jadi kalau kita mau lihat satu hari ini berapa, kita tinggal klik di tanda amplop ini, ya. Kemudian klik di kalender ini yang kanan atas. Nah, kemudian kita pilih nanti kalau kita klik tanda kalender ini, akan keluar tulisan hari ini, minggu ini, bulan ini, 3 bulan lalu, kemudian ada periode custom ya. Periode custom kita bisa pilih, klik periode custom, kita tinggal pilih tanggalnya. Karena kita mau lihat tanggal 4 Agustus itu kita profitnya berapa sih gitu ya. Nah, itu periode customnya kita pilih nanti tanggalnya tanggal 4 Agustus sampai tanggal 4 Agustus. Nah, itu nanti akan keluar hasilnya kita profitnya berapa ya gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau dihitung kan 8,6, 8,7 dikurangin 1,8. Kira-kira ya 6 sekian ya Bapak Ibu ya.
Nah, kalau kita lihat tanggal 5, ya ini yang tanggal 5 kita hitung semua. Nah, ternyata tanggal 5 profit juga. Nah, ini kebetulan punya Pak Haji Arif ya. Nah, kalau kita tanyakan Pak Haji Arif waktu awal di tanggal 3 atau tanggal 4 itu masih merah ya waktu itu di floatingnya kalau kita lihat di yang tanda panah yang ketiga ini. Nanti saya ada contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini cara menilai berapa kita profitnya di satu hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, total keuntungan sejak kita gabung, kita buka akun itu segini, 19,5. Nah, gabungnya mulai ini. Nah, tanggal 28 bulan 7 ya. Berarti 6 hari ya. 6 hari ya. Bukan 6 hari kerja ini karena Sabtu Minggu kan sebetulnya libur. Ya. 4 hari. Ya. Nah, ini modalnya berapa yang disetor awal? Nah, 1.000. Di sini tercatat semua historinya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah takut, semua ada catatannya di sini. Kalau ada keliru, ada kesalahan, itu kita bisa protes kalau memang betul itu ada kekeliruan ya. Dan kalau itu kekeliruannya dari yang dilakukan oleh FAS 68, itu pasti FAS 68 bertanggung jawab ya. Jadi jangan takut. Nah, ini tanggal 28 bulan 7 baru dilakukan deposit ya. Nah, ini buktinya tertulis. Nah, deposito 1.000 besarannya. Nah, saldo tentu kan deposito plus keuntungan ada 1.019,5 ya. Bapak Ibu ya. Nah, kita mau tahu nih, itu kan yang namanya real itu gimana? Nah, kita cek di sini ya. Nah, cuman ini kan dari hasil yang sudah dieksekusi ya oleh robot. Cuman kita jadi tahu. Nah, caranya kita klik ininya. Kalau diklik nanti muncul tulisan seperti ini. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan. Nah, di tanggal 5 Agustus jam 12 itu robot kita buka posisi di sell ya dengan size lotnya 0,01. Nah, itu di angka harga 0,84993. Nah, kalau kita lihat di grafik ya di sini tanda lilin ini ya. Nah, kemudian kita cari di tanggal 5 Agustus, betul nggak waktu itu harganya ada sekian. Nah, kalau ini real time-nya sekian ya, 0,84944. Maka kita bisa mendapatkan profit karena sesuai dengan target profitnya ya, take profitnya ini. Nah, TP itu take profit ya, 0,84944. Nah, ini kan sesuai ya. Nah, maka kita nanti celing, nah masuk nih profitnya. Nah, saat itu terjadi pada tanggal ini, 5 Agustus jam 17.15, kita dapat profit sekian. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, satu lagi contoh. Nah, ini kita ambil di tanggal 5 Agustus jam 14.30 ya. Oh ya lupa, ini tulisan FAS 68 itu adalah dilakukan oleh robot ya Bapak Ibu, robot dari FAS 68. Kalau tidak ada tulisan ini berarti dilakukan oleh yang lain ya, manual atau yang lain ya. Nah ini selnya sama posisi sel karena waktu itu tren posisinya lagi menurun ya. Nah kita ambil 0,01 slice lotnya. Kita open posisi di angka harga 0,85095 ya. Jadi kalau saat itu kita lihat di grafik itu harganya sama, ada yang segini, kemudian kita tunggu turun lagi. Nah, ini yang berbeda dengan konvensional atau yang lainnya, bisnis yang lainnya ya. Jadi kita ambil posisi ini, kemudian harganya lebih turun lagi di 0,84944. Nah, berarti kita untung. Nah, di sini kalau kita ambil posisinya sell, kemudian harganya terus beranjak turun terus, itu kita makin untung ya Bapak Ibu ya.
Nah, makanya untungnya itu bisa lebih besar daripada ini ya, daripada yang tadi ya. Nah, ini 2,11 ya. Nah, ini posisi take profitnya sama tanggalnya karena pencapaian angka segini kan sama jamnya ya gitu. Nah, jadi di sini angka ini dengan angka take profitnya sama ya, maka kita dapat profit. Begitu ya Bapak Ibu, ini hasil yang sudah dieksekusi robot. Ya, jadi kalau kita lihat ini semua biru ya Bapak Ibu ya. Lebih banyak birunya daripada merahnya. Artinya setiap harinya kita profit ya selama ini. Belum pernah ada satu hari yang kita dapatnya loss. Tapi kita pernah tidak mendapatkan profit ya, tapi tidak loss. Karena kita betul-betul tidak ada target per hari harus profit berapa, itu nggak ada ya. Jadi sesuai kondisi, betul-betul sesuai dengan kondisi pasar ya. Nah, kalau ini itu sedang live-nya nih Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kadang-kadang di tempat lain tidak ada petunjuk seperti ini. Jadi tahu-tahu seperti yang tadi aja dikasih tahu bahwa ini kamu profit sekian, ini profit sekian. Tapi tanpa tahu usul-usulnya ini benar nggak nih pasang posisi seperti ini, kemudian angka ini didapat pada tanggal sekian begitu. Nah, itu kita nggak tahu ya, karena kita tahu-tahu dikasih taunya begini aja gitu. Nah, kalau di fast 68 itu semuanya terbuka ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau Bapak klik, ini nanti akan keluar gambaran seperti ini ya. Nah, ini masih live ya Bapak Ibu ya. Kalau live ini kelihatan merah semua. Nah, tapi kita nggak tahu, nanti tergantung keadaan pasar, arahnya kemana ya. Kalau dia akan beranjak arahnya turun terus, ini akan bisa profit ya. Ini sampai 84482. Nah, walaupun di sini merah, ini yang namanya floating minus ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau nanti berubah menjadi angka sampai mencapai angka ini, maka ini akan berubah jadi biru. Ya, Bapak Ibu ya. Selamat malam Pak Rendra. Ini kita lagi mencoba menjelaskan baca MetaTrader. Ya malam. Lanjut Bu, lanjut Bu. Ya. Nah, sebaliknya ini kita kenapa ini ada sell, kenapa ada buy ya. Jadi saat itu tren marketnya berubah arah ya. Kita lihat ini kan tanggal 10 bulan 8 jam 20.45. Berarti baru kemarin ya. Nah, di sini ini tanggal 2 Agustus jam 1.49. Nah, jadi pada saat itu arah market itu trennya naik ya, maka robot ambil posisi buy. Nah, di angka berapa? Harganya di angka ini. Nah, jamnya sekian, tanggal sekian ya. Nah, tapi ini belum sampai diputuskan oleh robot ya, karena trennya keburu berbalik arah lagi ya. Jadi kalau tadi kan kita lihat ini kan tanggal 2 ya, tanggal 2 Agustus. Tadi yang sudah dieksekusi robot kan tadi kalau Bapak ingat tanggal 4, tanggal 5 ya, yang saya perlihatkan kan ya. Nah, itu kan sudah tadinya juga seperti ini, floating minus ya. Tapi setelah dieksekusi kan akhirnya menjadi profit ya, seperti yang tadi saya cerita. Kalau kita umpamakan jual emas, nah kalau kita nggak jadi jual, tapi hitung-hitungannya kan rugi ya kalau harganya turun kalau emas. Nah ini yang namanya floating minus ya. Nah tapi nanti kalau harganya berbalik, ya kita bisa jadinya profit ya, seperti tadi harga emasnya naik baru kita jual ya kita profit begitu ya Bapak Ibu ya. Jelas ya? Nah, ini swap 0 ya. Pajak juga 0, komisi 0. Jadi kita tidak memberikan bayar apa-apa ya kepada broker, kepada siapa-siapa ya dari uang trading kita.
Nah, posisi buy ini kan ketinggalan nih, buy di tanggal 2 Agustus ya. Nah, jadi sekarang kan kalau kita lihat di grafik ini, saya lupa ya grafiknya nggak digambar. Kalau kita lihat di yang tanda lilin ini, kalau kita klik kan ada gambar grafik. Nah, kalau trennya sell turun ya arahnya, tapi kita sudah keburu buka buy, kan market berbalik arah. Nah, maka ini harganya akan menjauh ya. Jadi makanya floating minus di yang buy, posisi buy ini kan menjadi besar ya. Nah, ini ditandai oleh nah, di sini ini Bapak Ibu Anda lihat ya di pojok kiri atas dekat lambang MetaTrader ada angka minus 15.22. Nah, itu artinya jumlah minus yang ini yang lagi masih floating ya Bapak Ibu ya. Nah, floating ini terjumlahkan di sini. Nah, ini kan saldo yang tadi saya sudah jelaskan 1.000 dengan ada keuntungan 19,5. Nah, equity-nya kan kita ada floating minus, tapi yang belum tentu dia menjadi minus ya, kita nggak tahu mau jadi minus atau mau jadi profit. Nah, tapi di ekuitas kita sudah diperhitungkan dulu karena supaya ada perhitungan dari money manajemennya ya. Nah, itu 1.000 dari modal dikurangi dari ini saldo dikurangi dengan floating minus ini itu sama dengan equity ya, ekuitasnya. Nah, 1.019 dikurangi 15 kan hasilnya segini ya, Bapak Ibu ya. Nah, hitungan margin bebas, margin level, margin ini yang saya belum paham betul ya. Nah, ini yang harus disesuaikan dengan manajemen resikonya ya. Nah, itu berapa untuk margin bebas, berapa untuk margin levelnya. Nah, itu perhitungan. Kalau kita sudah bisa memperhitungkan manajemen resikonya, kita pasti sudah mahir tradingnya, ya Bapak Ibu ya. Saya belum mahir untuk hitung-hitung ininya, belum bisa paham betul ya. Ya, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan ini ada Pak Rendra, mungkin kalau mau ditambahkan silakan Pak. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Dok. Nggak apa-apa, nanti kalau satu kali ini nggak paham, diulang lagi, pasti paham. Dokter Feni, saya boleh nanya nggak? Boleh. Sangat boleh. Ya. Yang tidak boleh kalau tidak bertanya. Kalau saya lihat, saya kan coba lihat dari tadi gambar-gambar yang punyanya Pak Haji Arif ya. Iya. Lihat dari posisi gitu kan, terus dari profit dan lain-lain itu ya. Iya. Jadi untuk setiap robot tuh memang berbeda ya untuk dia pengambilan posisinya kapan, terus kapan ngambil posisinya, terus dari nilai profitnya juga itu setiap robot pasti berbeda-beda ya. Iya. Karena kan waktu kita deposit awal tanggal jam detik kan itu menentukan Pak. Kan harga berubah terus setiap saat. Kalau waktu itu saya sudah tunjukkan ke Pak Haji Arif ya Pak. Ya. Ya, jadi harga kita waktu mau cek ini real atau tidak itu harus gerakan tangan harus cekatan sekali ya. Kalau kita mau cek ya, jadi dari sini kita cek ke sini, nah itu harus cepat gerakannya supaya kita bisa pas di angka ini gitu Pak. Ya, beda 1 detik aja harga sudah beda Pak. Sudah profit, satu masih. Nah, ini yang eksklusifnya dari Fast 68 karena robotnya masing-masing, maka harga open posisi pun bisa beda-beda. Mungkin Pak Rendra ada tambahan? Jadi gini Bu, kalau saya lihat kan kalau dari punya orang-orang kayak saya lihat tadi statusnya Pak Rendra atau punyanya Pak Refli ya, punya Pak Haji Arif, mereka itu posisinya sering gitu Bu. Tapi sedangkan kalau punya saya, robot saya itu sampai saat ini baru ngambil 2 posisi Bu. Yang pertama memang profit $1,4, terus yang satunya lagi masih floating
minus $12 ya. Tapi saya udah bergabung dari tanggal 2 ya sampai sekarang. Itu baru 2 posisi Bu yang diambil ya. Dan kalau saya lihat teman-teman di sini yang lainnya kayak profitnya tuh ada yang tanggal 7, tanggal 8 ya gitu, tanggal 9. Sedangkan saya baru di tanggal 4 itu aja sih, baru 1. Dan memang kalau saya lihat posisi saya baru 2 kali itu aja. Nah, apakah robot saya itu harus saya maintain secara pribadi atau bagaimana biar sama kayak teman-teman lain di sini, Bu? Harus kuat doa Pak Koko. Banyak-banyak doa ya. Coba mungkin Pak Rendra. Halo Pak Rendra. Mungkin saya bisa tunjukin ya Bu, share screen kali ya punya saya. Boleh, bagus. Saya buat host dulu, co-host dulu ya. Sebentar. Saya tutup Nggak dulu usah Pak, ini ya. dibuka aja Pak, share screen-nya di open aja Pak. Iya. Siap. Oke. Mana ini, Pak? Tadi Nah, ini sih udah saya print screen ini Pak. Jadi ini tadi ada, jadi saya ngambil sedikit nih dari punyanya Pak Rendra nih, mohon maaf Pak Rendra, dari statusnya. Saya lihat memang kayak sama kayak punya Pak Haji Arif ternyata ya. Jadi dia tuh tanggal 8 gitu ya. Iya, Tanggal sorry Pak 7 tadi atau tanggal 6. ada teleponan tadi. Iya. Nah itu mereka selalu ada posisi dan di sini ada profit. Sedangkan saya di sini kalau dilihat hanya 2 nih. Pertama di tanggal 2, ini untuk ini di tanggal 2 sama kayak punya Pak Haji Arif tadi. Sekarang minusnya $12 dan yang kedua profitnya di sini di tanggal 4. Nah, setelah itu tidak ada lagi nih posisi. Oh, ini Bapak buka pakai password yang di email ya? Iya, udah punya pribadi saya ini, Bu. Oh, bukan, buka passwordnya jangan pakai password yang email, Pak. Oh, bukan, udah saya ganti ya. Ini udah atas nama saya sendiri nih, Bu, sekarang. Kan ini atasnya gambarnya merah. Kalau merah tuh bisa dimainkan manual, Pak. Mana ya? Yang merah ini. Ya. Yang ini, Bu, maksudnya ya? Ya. Ya bahaya. Coba. Bukan, ini jadi robotnya kan nggak bergerak, Pak. Nah, itu. Makanya saya apakah takutnya gitu, Bu. Waktu itu kan saya udah info ke Bapak, bukannya pakai passwordnya FAST1234. Oke. Pakai ID-nya ID saya berarti ya, Bu? Langsung dipandu aja. Dokter boleh. Langsung sekarang aja dieksekusi. Jangan disamakan dengan akun yang sebelahnya, itu kan akun 10, kalau nggak salah 5.000 apa 10.000 ya ini? 10.000 ya? Oh, bukan yang ini punyanya Pak Rendra, yang 10.000 ya, punyanya maksud Pak saya Rendra saya gini, ngambil. bukan maksud saya, ini kan lebih banyak ambil posisi karena modalnya kan lebih besar, Pak. Jadi kalau lebih besar, size lot yang bisa kita ambil itu lebih banyak. Kalau kita 1.000 ngikutin yang begini, ngambil posisinya, game over, Pak. Iya. Tadi saya lihat dari punyanya Pak Arif, Bu, kan sama ya 1.000. Tapi ya ini saya lihat Bapak ini ada ininya merah. Kemarin itu soalnya pernah ada satu orang yang seperti begini, ini nggak gerak-gerak, itu ternyata dia bukanya pakai password betul-betul password real yang dari email. Jadi seharusnya yang dibuka. Coba Bapak ini kan dulu apa namanya? Di off-kan dulu ya. Oke. Maksudnya jadi nanti diulangi gitu, Pak. Oh, boleh. Boleh, Bu. Berarti loginnya tetap ya, Bu, pakai ID saya ya? Ya. Passwordnya diganti jadi FAST kayak FAST 68 ini FAST, tapi tulisannya huruf kecil, Pak. Oke, FAST. FAST 1234. 1234. Oke. Ya, nyambung ya, Pak ya, nggak pakai apa namanya? Spasi. Pakai spasi, ya. Ya. Nanti saya akan info ke mungkin Pak Rendra bisa info ya. Ini jangan-jangan ini jadi ini kan secara manual, jadi misalnya robot nggak ambil posisi ya. Iya. Akunnya nomornya nomor berapa, Pak? 880214 Pak Rendra. 880214. Ya, kemarin itu sama seperti yang Avan tuh seperti ini, Pak. Iya, makanya. Untung saya show kan, Bu, di sini, kalau enggak
mungkin begitu terus nantinya. Iya. Sampai 1 tahun Aja gitu terus. Pak, itu jadi Iya, Pak. Bapak main manual nanti garansinya hilang. Oh enggak, ini enggak ada manual. Saya nggak manual, Bu. Saya nggak otak-atik sih. Ya, tapi kenapa itu timbul itunya merah ya Pak Rendra? Itu Pak apa namanya? Enggak ngaruh sih, Bu. Waktu itu yang Avan tuh seperti itu. Tapi ini enggak ada manual nih. Nggak ada manual, Pak. Selama ini saya juga. Cuma apa Boleh, pertanyaannya apa Pak Kuku? Pertanyaannya sebenarnya sih gini, Pak. Kalau saya lihat ya, kalau dari tadi kan punyanya Pak Haji Arif gitu ya, punyanya statusnya Pak Rendra, itu kayaknya untuk open posisinya tuh banyak gitu ya, setiap kayak tanggal 7, tanggal 8 tuh ada, malah mereka pada profit gitu kan. Saya lihat pada profit gitu. Kalau dari robot saya, kenapa baru 2 kali jalan untuk posisi buat open posisinya gitu, dan itu pun 1 kali profit. Tanggal 4 itu saja gitu. Karena Di gini tanggal- Pak, tanggal karena sekarang nggak ada. kan Pak Kuku ini kan baru gabung ya, baru Betul, akun baru. dari tanggal 2, Pak. Iya, jadi memang beda mulai OP-nya Pak. Pada saat Hmm. open posisi di awal itu sangat berbeda dengan yang punya Pak Haji Arif ya. Terus kemudian sekarang ini karena kondisi market juga Pak. Mungkin lagi banyak floating itu Pak Rendra ya. Ya, kalau mau dibandingin sih akun yang sama-sama open di hari yang sama dengan punya Pak Kuku. Jadi memang kondisi market belum memungkinkan untuk open lebih banyak, Pak. Aku kok tanggal berapa ya? Maaf. Tanggal 2, Dr. Feni. Ya, coba nanti saya mudah-mudahan ada yang sama tanggalnya ya. Ya. Iya. Tapi nanti akan dicek juga ya Pak Rendra. Ya, karena robot memang kan juga, apalagi robot apa, dia lebih hati-hati untuk ngambil posisi kan. Ya. Nah, jadi mungkin pada saat ini kondisi market lagi belum memungkinkan untuk open posisi lagi. Nah, kalau yang sebelumnya Bapak, sebelum tanggal 2, itu kan ada beberapa posisi mungkin lagi bagus kondisi market pada saat itu kan, untuk masuk. Ya. Nah, cuman bagusnya Bapak punya ini tidak ada floating yang terlalu signifikan, Pak. Karena posisinya baru OP. Kalau yang lama kan sudah ada posisi open buy, kemudian harga bergerak turun ke bawah, kita menggantung kita posisi open buy-nya. Deg-degan. Iya. Kalau Pak Kuku masih mending, nggak ada gitu loh, nggak ada yang menggantung open buy yang terlalu tinggi. Ini $12 Pak, minus $12. Profitnya baru 1,4. Iya. Itu kan floating Pak, bukan. Baru floating ya. Nah, floating itu kan apa namanya, profit yang tertunda. Oh, profit yang tertunda. Iya. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan Pak. Jadi belum tentu mau betul-betul loss atau mau betul-betul profit, kita belum tahu. Iya. Berarti memang belum difinalkan gitu lah Pak ya. Nah, ya belum difinalkan. Jadi kita nggak perlu terlalu takut gitu. Iya. Oh, gini Pak, Bapak sudah ganti password trader ya? Iya, saya bilang juga. Oh, itu botnya nggak jalan itu Pak jadinya. Iya. Nah, itu Pak, betul. Saya udah ganti password Pak, betul. Oh, iya baru ingat. Kalau ganti password itu bot bisa nggak jalan Pak. Memang Pak Kuku itu kelebihannya selangkah di depan. Belum bilang transfer udah transfer gitu kan. Orang nggak diganti password, hebat juga Pak Kuku ini. Saya tuh kebanyakan password Pak, jadi suka lupa gitu. Jadi saya samain semua password saya. Oh, password trader nggak masalah Pak, kan dia ada di email terus kan. Iya. Iya, jadi nanti Bapak gini aja Pak, Bapak kirim password tradernya Bapak yang baru ke support ya, layanan admin. Oh gitu, oke. Baik. Jadi saya bahasanya minta di-resetkan password atau gimana Pak Rendra? Kasih aja password yang baru. Kasih password yang baru saya sama ID-nya ya? Iya, supaya dibetulkan lagi robotnya Bapak. Soalnya biasanya ini kalau pakai password ini aja yang umum Pak, FAS 124, toh nggak akan bisa diapa-apain. Enggak, yang password trader yang dikasih ke admin. Soalnya kalau ganti password trader itu akan mengakibatkan robot tidak bisa jalan. Ya, robot nggak bisa jalan. Ya itu yang tadi saya bilang. Oh, mungkin maksudnya bagi beberapa member privacy kali Bu, maksudnya gitu kali ya. Ya nggak apa-apa sih. Kalau ke admin nggak masalah kan.
berarti harus diupdate ke adminnya kalau Ya, kita mau jangan ke ganti kita, password gitu ya Pak ya. ke admin aja. Ya, ya. Oh ya benar, ini temuan baru nih, harus disosialisasikan ke member nih. Ya, jangan sampai ganti password di tengah Iya kan, jalan. soalnya Karena itu tidak ada info sebelumnya ya Pak Rendra ya kalau memang tidak boleh mengganti password. Saya lihat soalnya di sini Iya. ada apa namanya untuk mengganti password itu. Nah, saya Betul. coba aja gitu kemarin. Heeh. Oke. Baik, makasih Pak Rendra penjelasannya Pak Rendra. Betul, Ini. betul. Ya. Ya, sama-sama Pak. Nanti kita akan bantu juga infokan ke ini Ya, baik. admin ya Pak ya. Makasih Dokter. Ya. Ya. Ya, makanya pentingnya kita ngikuti Zoom tuh seperti ini, Pak. Jadi kalau ada sesuatu yang kita lihat akun trading kita kok aneh begini begitu, patut ditanyakan ya, Pak ya. Siap Ya, Dokter Feni. karena Ya. walaupun bagaimana kan tetap aja kemungkinan misalnya robotnya error bisa saja ya. Tapi biasanya sih jarang sekali terjadi karena setiap pagi biasanya Pak Kris tuh melihat ya, mencek semuanya gitu. Tapi kan namanya manusia tetap aja mungkin ada yang lolos ya dari pantauan gitu. Ada human error bisa aja pada saat pengambilan apa namanya size lot yang awal ya, mulainya gitu. Ya, baik Dokter Feni. Mungkin ada lagi yang ditanyakan Pak? Dari saya cukup, jadi lebih lega aja sekarang, jadi tahu kan kendalanya. Kalau saya Iya. diem-diem aja mungkin sampai setahun juga katanya Ya, Pak makanya. Jarif ya bener. Iya. Diem aja. Robotnya nggak kerja. Nggak kerja itu dia. Jadi tidak menghasilkan robotnya. Ya, Iya. apa kurang makan robot saya nih? Ternyata bukan kurang doa, Pak. Oh iya. Ternyata karyawannya belum disuruh masuk. Oh belum disuruh. Kantor nggak dibuka-buka Masih WFH ya, gitu. Pak? Masih PPKM. PPKM ya. Iya. Akses masuknya karyawannya diganti, Pak. Iya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Ya. Nanti kita sampaikan. Ya, jadi Baik, besok itu ada meeting khusus, Pak. Zoom meeting khusus. Linknya saya sudah Oh kirim iya, di untuk yang sudah punya akun trading ya, Pak. Ya, Oh, jadi baik. nanti siapkan aja pertanyaan-pertanyaannya mengenai masalah trading forex ya, Pak. Baik Pak Rendra. Nanti kita diskusi langsung sama pembuat robotnya. Ya. Kalau sebaiknya disempatkan karena ini semacam training ya. Ya, semacam kita juga bisa nanti ke depan kita bisa handling objection ketika Ya. ada orang tanya juga kan. Ya. Ya, betul. Dari saya cukup itu aja, Bu Weni, Pak Rendra. Ya. Pak Rendra mau nanya mengenai garansi ya, modal, Pak Rendra. Ya, silakan Pak Arya. Untuk member garansi modal itu apakah ada perjanjian sendiri, apa ada gentleman agreement, apa MOU? Jadi maksudnya bagi perusahaan yang akan memberikan garansi modal itu bagaimana ya Pak maksudnya? Iya, kalau untuk sementara memang harus gentleman agreement aja Pak. Soalnya kan tidak dibenarkan sebenarnya kalau kita ada perjanjian secara tertulis, berarti itu kan kita menyalahi aturan kan bahwa kita menggaransi dana member. Sebenarnya kan aturannya tidak ada ya, tapi karena perusahaan berinisiatif sendiri supaya member-member kita itu merasa tenang, merasa nyaman dulu kan, tidak merasa khawatir, maka inisiatif dari perusahaan itu gentleman agreement Pak ya. Sama bentuknya apa Pak? Maksudnya supaya lebih yakin tuh kepada membernya itu dalam bentuk apa ya? Di slide PowerPoint kan sudah ada juga ditulis. Oh, jadi bukan surat ya, bukan berarti surat ya? Bisa, karena ada bukti kalau kita ada surat kan bahwa kita menggaransi. Sebenarnya kan peraturan pialang juga kan tidak ada garansi. Nggak boleh. Ya. Ya, itulah gentleman agreement itu kan trust, kepercayaan. Karena sesuatu yang bagus atau benar ini justru malah melanggar daripada aturan yang sebenarnya. Maka terpaksa tidak bisa ditertuliskan. Kalau ditertuliskan malah jadi salah gitu kan. Seandainya itu tidak bermasalah, maka tidak ada masalah karena memang selama ini dijamin. Gitu kan Pak Rendra? Jadi justru
justru blunder ya kalau ada tertulis ya. Iya, jadi malah jadi kacau beliau. Itulah gentle agreement harus diambil. Sama aja seperti kalau kita deposit di broker lain, kita juga nggak minta orangnya untuk tanda tangan, Pak. Jadi hanya gentleman agreement untuk dia nanti kalau ambil profit, dia sharing profit ke perusahaan 30% begitu, Pak. Oh iya benar Bu Dokter ya. Jadi ya, kita sama-sama trust aja ya di sini. Ya, jadi dari pihak investor juga seperti itu, dari company juga sama seperti itu, gentleman agreement aja. Oh, okay. Tapi kita sebetulnya intinya mau edukasi soalnya gitu. Jadi supaya orang kan tidak was-was, tidak takut gitu. Kan kita namanya juga belajar ya. Mulai belajar kita harus tenang dulu, kita lapang dada, nah gitu. Baik, terima kasih jawabannya. Jadi nanti kalau ada yang tadi saya lupa jelaskan ya, kalau ada yang deposit di luar broker yang kita rekomendasikan, itu nanti ada gentle agreement karena ada sharing profit 30% untuk company ya Pak. Dan itu wajib 30% dari profit dengan perkalian rupiahnya 14.000 ya Pak ya. Jadi misalnya di broker itu perkaliannya 13.500 misalnya atau 13.800, tapi hitungan ke company tetap harus 14.000 begitu Pak. Ya. Berarti pengamanannya masing-masing, jika member tidak sharing profit, robot akan berhenti. Ya. Dan jika Fast 68 ini tidak memberikan jaminan modal, maka member bisa tarik deponya, tarik deponya aja. Artinya kan tidak ada aktivitas di situ, artinya tidak bisa sharing profit juga kan gitu ya, sama-sama punya pegangannya begitu ya. Betul ya. Iya baik Bu Dokter, terima kasih Bu Dokter. Ya. Ada lagi mungkin yang lain? Ya jadi seperti kayak Pak Kukuh, ada yang mau ditanyakan silakan, yang lain silakan. Siapa tahu yang belum kita bicarakan sehingga masih menjadi unek-unek belum jelas ya. Ya, Bapak, Ibu-ibu, Ibu-ibu coba Dokter Feni ya. Iya. Kalau masih ada, boleh. Kalau sudah mau istirahat juga nggak ada masalah, karena besok ada seperti ini lagi, tetapi skala nasional. Sehingga patut kiranya kita yang serius untuk bergabung. Supaya seperti saya ini berangkat dari nol, ini pening ketika datang ke Bandung, udah tengah malam saya Dokter Feni jelasin gitu. Padahal saya mau baru jelasin yang lain, jadi kan nggak concern, itu blank. Iya aja, sampai berapa kali Zoom juga iya, kira-kira 2 kali, 3 kali, oke, saya gabung, saya deposit, saya selesai. Itu pun juga belum paham-paham, yang penting itu ada profit, yang penting bonusnya ada. Nah, sekarang sedikit-sedikit sudah ada gambaran. Mungkin besok-besok lagi malah saya yang presentasi, ya kan itulah namanya duplikasi. Buka channel YouTube dan seterusnya. Jadi kira-kira demikian. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin ini sudah jam 10 malam, walaupun sebetulnya Dr. Feni Pagunawan siap sampai jam 2 pagi. Tapi ya kita jangan terlalu bernafsu dulu ya. Tenang aja, belajar itu santai, nyaman, aman, dan besok ada lagi. Dan insya Allah ini rekamannya nanti segera dieksekusi malam ini juga, dan dikirim paling lambat besok. Waduh, dicek dulu, takut salah ngomong. Paling yang Pak Gunawan yang suka salah ngomong, yang canda tak ada masalah. Yang penting saya nggak salah kan? Sundaun. Ya, nggak ada masalah kan, kita di forum terbatas ini, dan saya nanti udah dicek baru recordnya juga yang tadi yang sudah serius. Awal-awal kita canda tidak masuk. Ya kecuali yang inilah. Makanya ini supaya tidak tegang, santai. Kalau tegang kan kepala ngebul kayak Pak Gunawan ya kan. Nah, saya nggak mau ngebul-ngebul lah. Yang penting dapurnya ngebul, itu aja. Ya, mungkin demikian. Terima kasih atas kesediaan Dr. Feni dan Pak Gunawan hari ini berserta Pak Rendra. Ini adalah suatu ilmu yang mana ilmu ini jadi mahal. Kadang-kadang jadi murah itu karena kita tidak memahami bahwa ilmu itu mahal.
Ya, sebagai contoh kita mau kursus digital marketing, kita mau kursus apa aja yang berapa bulan saja itu sudah 25 juta. Bahkan kalau trading ini satu kali misalnya entah berapa hari, tak akan lebih dari 1 minggu itu sudah 15-20 juta. Dan untuk paham bisa 10 kali, berapa ratus juta sudah keluar. Terlebih lagi kalau kita ingat anak-anak kita kuliah, belum 1 tahun udah cepet 100 juta. Terus dapat kerjaan enggak juga, dapat untung apalagi enggak. Ijazah belum, IPK oke 3,9, ya tapi nggak bisa dimakan, nggak bisa jadi apa-apa. Itu orang tua berani keluarkan modal. Padahal kalau bicara spekulasi itu tingkat tinggi kan, ini ya gimana? Ya, orang lain S2, S3 juga tidak mudah kan. Nah, ini langsung dibimbing ya dengan Pak Rendra, Dr. Penny Pak Gunawan, bahkan Pak Kris, yang mana ini adalah dosen-dosen kita semua. Nah, kadang-kadang kelemahannya digratiskan itu orang-orang tidak menghargai betapa mahalnya ilmu. Itulah maka kita harus edukasi. Jadi merasa bahwa forum ini adalah begitu berharga, begitu mahal bagi saya. Sayang sekali kalau benar-benar tidak dimanfaatkan. Ya, bahkan sambil belajar pun uang yang pasif bisa jalan, uang yang aktif juga bisa jalan tentu apabila kita aktif. Nah, ini sebetulnya tidak ada ruginya ya. Ya, saya katakanlah ini anak saya sekarang sudah mulai di Jogja nih tatap muka. Bayar berapa per 3 bulan lah. Ya, terus bayar kos, mahal sekali saya bilang. Nah, terus wah lumayan ini. Harganya sekelas Trisakti gitu kan. Saya pikir namanya Universitas Islam ya, kayak Uninus di Bandung atau kayak Unisma di Bekasi, ternyata bukan. Ini kampus paling megah. Waduh, saya terjebak ya kan di Jogja. Sudahlah kepalang tanggung. Akhirnya ya keluar kan lumayan. Nah, itu kita tidak merasa rugi. Padahal anak itu belum jadi. Ya, walaupun IPK-nya 4 misalnya kan, tapi nggak ada artinya bagi dia. Dalam arti kalau bicara bisnis jadi uang kan belum. Bagi saya orang tua apalagi. Itu kita berani. Belum ini nanti kalaupun sempurna misalnya 3,5 tahun kan hanya keluar duit saja. Kan gitu. Kalaupun dapat beasiswa ya itu cuma buat uang jajan kan. Nah, kira-kira seperti itu. Dan masih berjuang lagi. Nanti meskipun summa cum laude nilainya 4,0 ya, tapi bersaing dengan universitas lainnya juga se-Indonesia, bayangkan. Walaupun akuntansinya unggul di atas A, tapi yang lain juga ada yang lebih unggul. Jadi kalau dinilaikan total kuliah itu ya waktu, ya biaya udah berapa nilainya. Ya sekarang ini kita sebetulnya hanya 2.250.000 sudah bisa bisnis aktif. Kemudian deposit 15 juta sudah bisa bisnis pasif dan itu bisnis kita pribadi gitu. Jadi apa masalahnya kan? Masalah punya uang atau tidak punya uang itu aja dalam pikiran kita. Kita berpikir ada, insya Allah ada jalan untuk ada, kan begitu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi semuanya terima kasih dan diharap besok juga bisa gabung setidaknya untuk belajar, baik yang terutama yang sudah deposit dan yang tidak deposit juga untuk jadi bayangan kita, ya kan? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Terima kasih. Malam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Fajar, Pak Suryadi. Ya, Pak Suryadi, Pak Fajar, Pak Kris, Pak Kuku, saya, semua yang cantik. Izin live ya Pak. Siap. Sampai ketemu.